Kakak, AI Nano Daxia Tech. Aku benar-benar buat ini. Kenapa kau tak percaya aku? Suwan King, kau sungguh licik. Sistem Nano AI nilainya miliaran. Itu pelindung jaringan Daxia, perisai keamanan. Tapi kau, karena iri hati, pura-pura jadi aku. Adikmu rampas teknologi milikku. Dia fitnah aku, kakak. Kenapa kau tak percaya aku? Aku adik kandungmu. Adik kandung, lalu kenapa? Fei Fei memang anak angkat, dari orang tua. Tapi dia jauh lebih hebat dari kamu, jauh lebih unggul. Aku benar-benar menyesal. Dulu seharusnya tak cari kamu. Tak seharusnya bawa kamu dari keluarga miskin ke keluarga Su, pergi. Tidak, aku tidak pergi. Aku akan buktikan aku tak bersalah. Suwan King, kamu masih mau fitnah Fei Fei? Peras keluarga Su, kalau nggak pergi, gua bunuh lo? Kenapa kalian perlakukan aku begini? Kalian yang bilang, ini rumahku, akan beri aku cinta. Tapi 8 tahun ini, kalian tak pernah terima aku, percaya aku. Karena kamu itu cemburuan, tak tahu balas budi. Setelah kamu balik ke Su, curi buka brankas, jual barang antik keluarga, gelapkan aset grup, terus fitnah Fei Fei lagi. Seluruh keluarga Su sudah hancur karena kamu. Mama kira, kebiasaan burukmu dari keluarga miskin. Ternyata kamu memang nakal dari lahir. Kamu memang imut sejak lahir. Jadi, dulu memilih meninggalkanmu di rumah sakit. Itu keputusan benar. Bukankah aku hilang? Su Jiancheng, Hu Yuelan, kalian bohong padaku. Dasar brengsek, bagaimana bicara sama orang tua? Mau mati ya? Suwan King, aku peringatkan kamu. Mulai sekarang, kalau berani masuk ke keluarga Su lagi, aku buat hidupmu sengsara. Pergi. 8 tahun ini, aku menyulitkan orang tua angkat hanya demi menyenangkan kalian. Tak kusangka, di mata kalian, aku tak sebanding anjing. Suwan King, kamu hina banget. Terimalah nasibmu. Akhirnya kamu diusir dari keluarga Su. Benar, sistem Nano AI Quantum itu, aku yang ambil. Selama ini, aku jual aset keluarga, segala bencana di keluarga Su, semua ulahku. Kamu mau apa padaku? Su Fei Fei, kenapa kamu begini padaku? Aku anggap kamu adik sendiri. Suwan King bodoh. Kalau kamu, anak kandung ini tak diusir, sebagai anak angkat, bisa bertahan di sini, keluarga Su, sejak dulu, sudah benci kamu. Aku cuma memperbesar kebencian mereka, itu saja. Semua dari mereka ingin kamu mati. Aku sangat menyesal. Aku mati pun takkan maafkan kalian. Semua dari mereka ingin kamu mati. Dulu seharusnya tidak mengambilmu dari keluarga miskin, membawa ke keluarga Su. Dulu memilih meninggalkan Fodia. Itu benar. Tidak. Aku masih hidup. Apa aku hidup lagi? Aku masih hidup. Apa aku hidup lagi? Selamat ya Fei Fei, besok adalah peluncuran AI Daxia. Aku yakin, sistem Nano AI yang kau kembangkan pasti bisa dapat dana miliaran. Benar Fei Fei, tak hanya kebanggaan keluarga Su, juga kehormatan Daxia, dia, Suwan King, sepanjang hari hanya iri pada Fei Fei, malas dan suka makan, memeras keluarga Su. Sistem AI Quantum adalah hasil risetku 3 tahun, tapi diambil oleh Su Fei Fei tanpa malu. Tapi aku, jadi si kecil kesayangan keluarga Su, imut di mata mereka. Kenapa kamu sebut Suwan King? Ngapain bahas dia? Bikin suasana jelek.
Orangnya buruk, sering fitnah. Barang Fei Fei kita harusnya diusir dari keluarga Su. Sudahlah, Wan King tetap anakku. Kalau dia salah lagi, suruh dia berlutut di halaman 9 hari 9 malam. Kalau tetap nggak bisa, pakai hukum keluarga, cambuk dia 999 kali. Itu cukup. Nggak bisa. Bunuh dia pun aku tak puas. Kalian mau bunuh aku? Tak semudah itu, Su Feifei. Su Jiancheng. Su Ruohan. Su Ruokan. Hu Yuelan. Semua yang kalian lakukan padaku akan kubalas berkali lipat. Kukembalikan semuanya. Apa yang kamu lihat baru sadar sekarang. Benar-benar parasit keluarga Su. Siapa tahu dia seharian. Sebenarnya ngapain? Mungkin mau cari untung dari kita. Ada niat buruk. Kakak Wan King, lihat aku langsung kesal. Aku bukan anak kandung, tapi tetap disayang semua. Kalau kakak kesal, itu wajar. Kak Wan King, jangan marah. Adik bersulang untukmu. Su Wan King, kamu gila di depan kita. Kamu memukul adikmu. Su Wangking, Fei Fei itu lebih polos dan baik, lebih pintar, lebih berbakat, tapi kamu tak boleh iri padanya. Jadi sekejam ini, Fei Fei itu jenius teknologi dari Daxia, permata keluarga Su. Kamu cuma anak manis. Berani perlakukan dia begitu. Cepat berlutut dan minta maaf. Dulu aku sudah sering berlutut untuk kalian. Aku kasih tahu kalian, mulai hari ini, aku, Su Wan King, bukan lagi orang yang bisa dipermainkan, bukan korban lemah. Mulai sekarang, hanya kalian yang akan berlutut padaku. Su Feifei, jangan kira aku tak tahu. Kau curi teknologi AI ku dengar. Kau ingin aku hancur. Jangan harap. Jadi kau sudah tahu, aku memang mau rebut hasil AI-mu, keluargamu, semuanya. Mau apa kau? Sudah cukup, kalian sama-sama anak ibu, jangan susahkan ibu lagi. Wan King, minum habis botol ini, anggap saja untuk Fei Fei, sebagai permintaan maaf. Su Wan King, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku tahu kamu selalu dendam padaku, karena aku anak angkat, tapi ibu tak salah, jangan sakiti dia. Kalau marah, arahkan padaku. Kalau marah, arahkan padaku. Su Wangking, kamu gila. Kalau Fei Fei kenapa-kenapa, aku takkan maafkan kamu. Wan King, Fei Fei baik dan patuh, kenapa tega menyakitinya? Su Wangking, dasar tak tahu balas budi. Dulu aku sangat menyesal membawa kamu ke keluarga Su. Hal paling kusesali adalah kembali ke keluarga Su. Anggap kalian keluarga. Kalian bukan manusia. Di mataku, kalian cuma sampah. Su Wan King, sejak kamu kembali ke keluarga Su, kamu tak pernah berbuat baik. Selama bertahun-tahun, kami beri kamu kesempatan. Tak disangka, kamu makin parah. Percaya nggak aku bisa pukul kamu sampai mati? Su Jiancheng, apa hakmu pukul aku? Karena aku ayahmu. Kamu dan kalian semua, kalian memang tak pantas. Jadi orang tua, bahkan tak pantas jadi manusia. Benar-benar terbalik. Mulai sekarang kau bukan anakku. Aset keluarga Su ratusan miliar. Kau tak akan dapat sepeser pun. Baik, semoga kalian bisa tentukan sendiri. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan kalian. Tak ada urusan lagi. Berhenti, Su Wangking. Berani kau ancam kami putus hubungan? Kau ancam kami? Aku perintahkan, tarik ucapanmu, berlutut dan minta maaf. Su Wangking, jangan pura-pura. Tanpa keluarga Su, kau bukan siapa-siapa. Kau mau berlutut atau tidak? Kalau kau tak berlutut, kami benar-benar marah. Nanti, kalau kamu sampai berdarah, itu tetap sia-sia. Su Wan King, berani keluar, satu langkah dari rumah Su. Kamu langsung tunawisma. Nanti kamu terlantar di jalan, lebih parah dari anjing liar. Ma, aku yang harus pergi. Tapi aku pusing banget. Apa aku kena gegar otak? Ma, biar saja dia. Tunggu dia benar-benar terpojok, baru dia bakal balik minta tolong. Ma, lagi ngapain? Perlu bantuan? Nggak perlu. Cuma cari buku, istirahat lebih awal ya.
Dulu kalian, takut aku nyuri barang, pasang kamera diam-diam, tak disangka, terekam Su Fei, paksa aku hari itu. Kakak Wan King, keluarga Su itu, darah dagingmu, mau diterima di Su, harus patuh padaku. Kamu mau apa? Buka komputer sekarang, serahkan sistem AI Nano, hasil riset 3 tahunmu. Kalau tidak, aku buat kamu. Tak akan ketemu keluarga Su atau kubunuh kamu. Atau kubunuh mereka. Tidak. Jangan sakiti mereka, aku kasih kamu. Kita lihat saja AI launching besok, ada kejutan apa? Mana babi gorengnya? Tunggu sebentar, akan segera diantar. Kukirim bir juga, cepatlah. Sudah cukup? Lama banget sih. Ching, kamu pulang? Kali ini datang. Kenapa tidak beritahu kami dulu? Gimana di keluarga Su? Pasti lebih baik dari sini. Itu kan, rumah orang tua kandungku. Ngomong-ngomong, kalian ada uang, aku mau beliin hadiah buat orang tua kandung, dan 2 kakakku, mau beli hadiah. Ching, hari ini ulang tahunmu, kenapa beliin mereka hadiah? Aku ikhlas kok, kalau saja, dulu kalian gak beli aku gak bakal pisah dari keluarga Su. Wan King, kenapa kamu mau menyenangkan mereka? Kamu tahu mereka, gimana perlakukan kamu, dulu mereka, tinggalin kamu di luar. Sudah. Qianshan, jangan bicara lagi. Bukan ditinggalin, apa maksudmu? Enggak apa-apa. Makan-makanlah. Kalian makan saja, cepatlah. Datang. Wan King, Kak, kamu pulang? Ayah, ibu, Wan King pulang? Putri kita pulang, cepat lihat, cepat. Wan King sudah pulang. ayah, ibu, kakak, aku pulang. Mulai sekarang, aku gak akan pergi lagi. Apa yang terjadi? Keluarga Su jahat padamu ya? Aku dengar di luar, katanya mereka suka bully kamu, pukul kamu, bener nggak? Ching nggak percaya kamu, kami percaya kamu. Kalau mereka nggak mau kamu, kami mau kamu. Iya, Ching hal lama, biarkan saja berlalu. Nah, ini selalu rumahmu. Dulu, aku banyak salah pada kalian. Karena masalah dulu, aku nggak bisa gitu aja. Aku mau ambil kembali semua milikku. Semua. Nak, kamu mau apa? Besok, aku akan ikut rilis AI Daxia Tech. Nanti kalian akan tahu, ayah, ibu, kak, tenang saja. Putri pasti tak akan kecewakan kalian. Chinger, Kamu Nona Su Wan King, saya ketua konferensi AI Daxia, Hua Kiming, konsep AI kuantummu, bikin heboh dunia teknologi. Tapi kenapa? Pembicara konferensi, mendadak diganti Su Fei. Akademisi Hua, besok bantu saya, berpura-pura sebentar, nanti kebenaran terungkap. bagaimana ini? Ayah, ibu, besok saat genting adik, momen penting. Di konferensi, kita juga harus tunjukkan identitas. Dukung adik kita. Keluarga Su ini sangat menindas putriku. Aku harus buat keluarga Su membayar harganya. Hidup mati grup Su, cuma soal satu kata, besok di konferensi kita tentukan. Ayah, ibu, kakak, selama ini, aku belum pernah membalas kebaikan kalian. Kali ini, aku pasti akan buat kalian rasakan kehormatan, hidup bahagia. Selamat ya, keluarga Su punya 2 tuan muda. Mereka sukses di bisnis. Juga ada Nona Su, ahli AI, memang membanggakan.
Malam ini yang hadir di acara, semua tokoh teknologi, Nona Su tak hanya buat nama Su terkenal, tapi juga harumkan Yun Cheng. Tidak juga, semua berkat keluarga Su. Mereka membesarkan saya baik, kalau tidak, tak mungkin saya sukses. Kudengar, selain Nona Fei Fei, keluarga Su punya satu lagi, putri yang hilang kembali. Kenapa tidak kelihatan? Kakakku Su Wan King, sikapnya buruk, moralnya jelek, sudah diusir dari keluarga Su. Sudah, jangan bahas dia. Hari ini, hari bahagia Fei Fei. Jangan biarkan si serigala berbulu domba itu merusak suasana. Benar parasit itu? Sudah bukan? Bagian dari keluarga Su, adikku, kebanggaan tertinggi Fei Fei, dan dana miliaran, dia tak dapat bagian sama sekali. Sudah, jangan bahas dia lagi. Wan King juga putri saya. Dia ancam, putus hubungan dengan keluarga Su. Cuma pura-pura. Tunggu saja. Nanti, pasti dia minta maaf. Saat itu, jangan susahkan dia. Suruh dia sujud 100 kali. Akui salah. Selesai. Sudahlah, biar dia sujud 10.000 kali sampai berdarah. Saya tetap tak terima dia. Keluarga Su hanya punya satu putri, yaitu Fei Fei. Kalian anggap Su Fei Fei sebagai anak, keluarga Su tinggal tunggu hancur saja. Dia benar-benar putri utama Su, wajah ini, aura ini, badan ini, memang memukau semua orang. Iya, keluarga Su tak pernah memperkenalkan dia. Aku kira dia cuma gadis desa jelek, tak disangka. Dia lebih dari Su Fei Fei, lebih mirip putri sejati keluarga Su. Su Wan King, bukankah kamu sudah putus hubungan sama kami? Kenapa balik lagi? Dengar ya, mau minta maaf pun percuma. Benar, kamu sengaja pakai baju kayak gini, biar jadi pusat perhatian. Kamu datang buat saingin Fei Fei lagi. Wan King, jangan rebutan lagi. Baju kamu mahal banget. Kamu curi uang keluarga lagi. Buat belanja nggak jelas. Dasar lucu. Aku peringatkan, hari ini hari penting buat Fei Fei. Kamu kan sengaja cari masalah di sini? Sudahlah, sudah selesai. Dia sudah datang, dia cuma ngambek, cuma mau cari simpati kita. Wan King, jangan ngambek lagi. Jangan rebut perhatian dari adikmu. Kamu yang harus ganti baju, kan? Su Wan King, apa maumu? Dulu aku lakukan apa? Semua demi kalian. Selalu pikirkan kalian. Sekarang apa yang kulakukan? Hanya untuk diriku. Kalian tak bisa atur aku. Yo cukup Su Wan King, kamu sudah dewasa, masih main-main sama kami. Sikap pemberontak remaja itu, makan, pakaian, tempat tinggalmu, mana yang tak ada hubungannya dengan keluarga Su, bahkan baju ini juga beli pakai uang keluarga Su. Ini dari ibu angkatku. Dulu dia yang kasih. Aku sudah 8 tahun di keluarga Su. Kalian tak pernah belikan aku. Baju satu pun. Aku juga tak habiskan. Uang kalian sepeser pun. Jangan ngarang, stop pura-pura sedih. Meski kami tak akui kamu, tapi kamu tetap putri keluarga Su, putri besar. Tiap bulan aku suruh asisten Liu dari grup transfer ke kamu. Uang hidup 100.000, 8 tahun total 960 juta. 960 juta. Di uangmu ada gambar. Kaisar Giok nggak? Kamu bakar buat siapa? Aku tak terima sepeser pun. Masih bohong, oke. Sekarang aku bongkar kamu. Asisten Liu, kamu tarik catatan transfer grup ke Su Wan King, setiap bulan transfer 100.000? Bos Su, saya transfer 100.000 tiap bulan, tapi bukan ke dia. Ke Su Fei Fei. Apa? Siapa suruh kamu lakukan itu? Saya pikir Fei Fei banyak pengeluaran, butuh uang banyak, beda sama Wan King, dia dari keluarga miskin, belum pernah lihat uang sebanyak itu. Saya takut dia tiba-tiba kaya. Kalau dia dapat uang, bagaimana kalau boros? Takut aku boros kalau dikasih uang. Jadi uang yang kalian kasih ke Su Fei Fei sudah lama dihabiskan sama dia. Kenapa kalian nggak khawatir sama dia? Kami kasih uang ke Fei Fei, bukan urusanmu, meski kamu nggak terima uangku. Selama 8 tahun ini kamu tetap punya uang hidup. Apa keluargamu nggak kasih kamu uang sama sekali? Uang hidupnya, bukankah itu dari kalian? 8 tahun ini, aku percaya kebohongan kalian. Selalu minta uang dari orang tua angkatku. Mulai sekarang tidak lagi. Kalian juga, tak ada kesempatan lagi. Kakak Wan King, jangan marah. Ayah, ibu, kakak-kakak, mereka semua ingin aku baik. Aku tahu, aku cuma anak angkat keluarga Su. Tak pantas pakai uang keluarga Su. Fei Fei, jangan bilang begitu. Uang keluarga Su. Kita mau kasih ke siapa aja. Iya Fei Fei, kamu terlalu baik. Kalau kamu pakai uang, pasti ada gunanya. Su Wan King, jangan di sini memprovokasi kami. Su Wan King, cuma demi uang bulanan ini, kamu ribut di sini, perlu segitunya? Selama ini, keluarga Su masih biayai kamu, bahkan uang hidupmu di Universitas Qingbei juga dari keluarga Su. Bukankah itu kebaikan? Kalian benar-benar peduli padaku.
Bahkan di mana aku, kuliah pun kalian tak tahu. Apa maksudmu? Bukankah kamu di Universitas Qingbei? Kamu tidak masuk. Bukan aku tak masuk. Tapi dulu, seseorang ubah pilihanku. Apa? Fei Fei sebentar lagi akan masuk Qingbei. Ayah beri hadiah dulu untukmu, 2 juta. Terima kasih, Ayah. Ibumu sudah siapkan angpau khusus untukmu saat kuliah. Jangan pelit sama diri sendiri. Makasih, Ma. Fei Fei, ini dari kakak pertama, Maserati model terbaru, biar kamu gampang pergi. Kakak baik banget. Ini dari kakak kedua, dekat kampusmu. Disiapkan apartemen besar. Kalau nggak mau di asrama, tinggal sendiri aja. Kakak kedua. Ayah, ibu, kakak-kakak. Kalian baik banget ke aku. Ayah, ibu, kakak sulung, kakak kedua, aku juga daftar ke Universitas Qingbei. Tapi uang kuliahku, tabunganku hampir cukup. Kurang 650 yuan lagi. Kamu mau masuk Qingbei? Mimpi di siang bolong, hah? Wan King, jangan bandingkan diri dengan Fei Fei terus. Kamu dari kecil, tumbuh di keluarga miskin. SMA unggulan saja tidak pernah. Mana mungkin bisa lolos? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Cek dapur, sup Fei Fei sudah matang belum? Kakak kedua, Universitas Qingbei itu, aku baru lulus ambang batas, kuota terbatas. Kalau dia benar masuk, aku terancam. Tenang, dia pasti gagal. Jadi biar kamu tenang, aku putuskan untuk dia. Sudah cukup? Selamat datang, Tuan Muda. Barang yang kamu minta, 3 item, Semua sudah siap, pasti bikin Yun City heboh. Bahkan seluruh Daxia. 3 kejutan, khusus buat adikku. Ayo ke konferensi pers. Ya, Jangan salahkan aku, siapa sangka kamu dapat nilai setinggi itu? Lagi pula, aku lakukan demi kebaikanmu, suruh kamu kuliah di 3, takut kamu tak dapat sekolah? Gara-gara ucapan Su Fei Fei, nilai aku setara S1, tapi masuk D3. Ini demi kebaikan kalian. Cukup Su Wan King, jangan cari alasan di sini. Kuliah di universitas, tak ada hubungannya dengan kemampuan. Kamu di keluarga Su, jadi benalu. Sekarang jadi si imut, menyalahkan kami. Ya, Fei Fei bisa sukses belajar sendiri, mengembangkan sistem AI nano, segera bisa didapatkan dana 10 miliar, tapi kamu tak tahu apa-apa, malah mau ambil kredit Fei Fei, tak malu, ya? Su Fei Fei, dia cuma dandan, tak paham AI sama sekali. Mana mungkin tiba-tiba dapat hasil riset semalam, 3 tahun lalu, saat mulai riset AI. Kalian lupa, dulu bilang apa? Ayah ibu, teknologi AI ku, siap ikut lomba. Aku ingin undang kalian, ayo ikut. apa yang bisa kamu buat? Proyek teknologi apa? Keluarga Su di Yuncheng. Kami cukup terkenal. Jangan bikin malu aku. Wan King, kamu tiap hari. Ngapain sih bikin hal nggak jelas? Nanti bisa nikah nggak? Lihat kamu kotor begitu, dandan aja nggak bisa kan? Nanti, paling dapat cowok gaji 2-3 juta, bisa nikah aja, sudah bagus. Baru aja daftarin Fei Fei, perusahaan. Kamu nanti, jangan di rumah lagi, jadi parasit, kerja di perusahaan Fei Fei, jadi resepsionis, bersih-bersih saja. Itu juga pekerjaan. Undangan saya, kenapa robek begini? Siapa yang lakukan ini? Kenapa teriak-teriak? Ini rumah keluarga Su, anak liar, tak tahu aturan. Aku kerja keras untuk lomba ini. Sudah banyak usaha, sekarang sobek begini. Bagaimana aku ikut? Kakak Wan King, aku nggak tahu. Itu undanganmu, kupikir itu sampah. Jadi kubuang saja. Aku nggak sengaja. Kamu pasti Su Fei Fei, karena kamu nggak bisa ikut. Kamu sobek punyaku. Aku nggak punya kakak. Kenapa kamu pukul aku? Su Wangking, kamu gila. Fei Fei, kamu oke? Cuma kertas jelek kan? Aku suruh Fei Fei buang itu. Kenapa? Lihat, dia sangat berbakti. Siapa kayak kamu? Kebiasaan miskin semua, sampai pukul orang, benar-benar nggak diajarin. Ma, wajahku sakit banget. Aku bakal cacat nggak?
Mapa, bukan aku, dia mukul diri sendiri. Kamu fitnah Fei Fei. Jadi cukup Su Wan King, intinya tetap salah kami. Pada akhirnya kami yang disalahkan. Dulu aku memukulmu, itu demi kebaikanmu, supaya kamu tahu aturan. Sekarang malah kamu balik menyalahkan kami. Kamu sengaja mau bikin masalah ya? Wan King, jangan dendam lagi ya. Kalau mau benci, bencilah Mama saja. Boleh? Hari ini itu, hari penting Fei Fei. Mama mohon padamu, jangan hari ini. Balas dendam ke Fei Fei ya. Kakak Wan King, aku tahu kamu benci aku, tapi jangan libatkan keluarga Su. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Fei Fei, tak perlu begitu, kami di sini, dia tak berani sentuh kamu, hari ini konferensi pers, kamu bintangnya. Su Wan King, sampai di titik ini, kamu sendiri yang bikin, karena tak mampu. Jangan salahkan keluarga Su. Benar. Hari ini kalau kamu ganggu acara Fei Fei, aku hajar kamu. Tutup sehari. Kenapa hari ini tutup? Grup Huan Yu datang sambut CEO. Sambut Tuan Ju kembali. Sambut Tuan Ju kembali. Hari ini aku akan, di depan semua orang, bela putriku. Ada yang paksa aku kembali. Aku harus bela putriku. Ayo ke konferensi pers. Su Wan King, tolong lihat dirimu baik-baik, tahu kapasitasmu. Jangan jadi badut di sini, berhenti bikin gaduh di sini. Benar, kau kembali ke keluarga Su 8 tahun. Kalau ada yang mau dikatakan, kenapa tak bilang lebih awal? Kenapa harus saat Fei Fei? Di momen terpenting, bikin keributan besar, sengaja mau ganggu. Wan King, Fei Fei itu, kebanggaan keluarga Su, harapan Daxia Tech. Ma, kumohon biarkan dia pergi. Hari ini aku tak akan ampuni dia, aku juga tak akan ampuni keluarga Su kalian. Su Wan King, jangan kurang ajar di sini. Pergi usir dia. Siapapun berani menyentuhku, aku jamin keluarga Su kalian tak ada yang berakhir baik. Tatapan apa itu? Berani ancam keluarga Su? Kakak, dia cuma anak manis. Mau apa dia ke kita? Lihat aku hajar dia. Apa yang terjadi di sana? Ada masalah apa? Hari ini aku biarkan dulu, jangan macam-macam lagi. Para tamu, para pemimpin industri, selamat datang di peluncuran AI Daxia. Saya nyatakan acara dimulai. Hari ini, peluncuran ini sangat luar biasa. Di Yuncheng kita, ada seseorang, jenius wanita yang mengejutkan dunia teknologi. Kehadirannya akan mendorong teknologi Daxia dan tingkat teknologi global naik pesat. Pertama, saya akan tunjukkan sistem AI Nano ini. Silakan lihat layar besar. Dengar nggak? Fei Fei jauh lebih hebat. Kamu seumur hidup nggak bakal bisa nyamai dia. Kamu ke acara ini cuma bikin malu diri, saran aku, mending pergi sekarang. Nggak mampu aja udah malu, cuma jaga gengsi, makin susah, lebih malu lagi. Wang Qing, mending pergi. Kamu nggak bisa. Banding Fei Fei. Mama bicara jujur. Fei Fei itu angsa di langit. Kamu itu, bebek kampung di sungai. Kita tunggu hasilnya, lihat siapa angsanya, siapa bebek kampung. Selanjutnya, saya ingin umumkan pengumuman besar. Jenius wanita di dunia teknologi. Dialah dari keluarga Su Fei Fei. Putri hebat, Fei Fei memang kebanggaan keluarga Su, hahaha. Fei Fei bukan cuma kebanggaan keluarga Su, tapi juga kebanggaan Yuncheng. Nanti pasti jadi kebanggaan terbesar Daxia Tech. Su Wan King sudah disuruh pergi, tetap tidak mau. Sekarang malu sendiri, otakmu itu bodoh, bahkan tumit Fei Fei juga tidak bisa disamai. Sudah saat seperti ini, kenapa masih sebut namanya? Sungguh sial. Silakan Ibu Su Fei Fei naik ke panggung.
Halo semua, saya bisa menang dan dapat kehormatan ini bukan hanya karena bakat dan usaha saya, tapi lebih karena dukungan keluarga saya. Setelah dapat dana miliaran, saya akan lanjut riset AI, harumkan nama Su dan bangsa Daxia. Fei Fei kita, kata-katanya bagus. Keluarga kita juga sudah siapkan hadiah buatmu. Hehe. Fei Fei, ini dari ayah, jam tangan Patek Philippe Master, senilai 20 juta. Hanya kamu yang pantas punya jam ini. Fei Fei, ini khusus dari ibu. Ibu siapkan untukmu. Mahkota putri berlian 200 karat. Di hati ibu, kamu satu-satunya putri. Adik, Maserati kamu, setahuku, sudah lama dipakai. Ini dari kakak, model terbaru, 3 mobil sport, bisa ganti sesuka hati. Fei Fei, ini dari kakak kedua. Dia siapkan villa pribadi untukmu sebagai hadiahmu. Ayah, ibu, dan kakak-kakak punya keluarga seperti kalian, aku benar-benar bahagia. Su Wanking, apa hadiahmu untuk Fei Fei? Kamu siapkan hadiah apa? Mau kembali ke keluarga Su, harus tunjukkan yang terbaik. Seimut dia, apa yang bisa dia kasih? Hadiah layak apa? Jangan susahkan dia. Dia mau kasih, tapi tak punya uang. Sudah, lupakan. Tanpa dia juga cukup. Nona Su, sekarang mari kita aktifkan sistem oke. Ayo ikut saya, kita hitung mundur dari 5, 4, 4, 3, 2, 1. Apa yang kamu mau? Sekarang, nyalakan komputer. Berikan sistem nano AI yang kamu kembangkan 3 tahun. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Berikan sistem nano AI yang kamu kembangkan 3 tahun. Ini tidak benar. Matikan cepat. Di mana saklarnya? Matikan cepat. Ternyata sistem nano AI pengembangnya bukan Su Fei Fei, tapi Su Wanking ini. Lihat dia, sombong sekali. Ternyata dia ancam Su Wanking, rebut hasilnya. Wah, jadi ramai sekarang. Su Fei Fei, kamu paksa dan rebut, pura-pura, pakai nama orang lain. Kamu tahu, akibatnya bisa parah. Profesor Hua, saya tidak bohong. Itu Su Wanking. Dia yang menjebak saya. Fitnah. Bukti video sudah ada di sini. Kamu masih ngeles. Panitia AI Daxia adalah lembaga sains tertinggi, platform akademik tertinggi. Takkan izinkan tindakan curang seperti ini. Di video Fei Fei, kamu paksa Su Wanking. Serahkan sistem AI. Itu benar. Saya tidak punya ayah. Kamu harus percaya aku. Jangan tertipu oleh trik Su Wanking, kakak kedua, ibu, percaya aku. Bukti video sudah di sini, kami juga bingung. Benar Fei Fei, beri kami penjelasan yang masuk akal. Jelaskan apa? Dia tak perlu jelaskan. Aku percaya Fei Fei. Fei Fei baik hati. Dia tak mungkin lakukan itu. Video itu pasti palsu. Ya, pasti itu video palsu buatan AI. Su Wanking sering bohong terus, banyak akal licik. Kali ini datang, cuma mau menjebak Fei Fei kita. Kalian benar-benar sayang Su Fei Fei ya. Ini kan rekaman CCTV kalian. Masih nggak ngaku. Kalian memang nggak adil sama sekali. Malah mau lempar masalah ke saya. Kamu memang iri pada Fei Fei. Kamu lakukan ini demi perhatian. Ini cuma trik tipu daya. Video ini, pasti kamu buat pakai AI? Ya, dia cuma bisa, cara licik saja. Tak paham teknologi AI yang asli. Fei Fei anak kami, lulusan Qingbei, siswa berprestasi. Kamu cuma lulusan D3. Apa hakmu? Dibandingkan Fei Fei kami, tidak sebanding. Wanking dan Fei Fei, sama-sama putri ibu. Fei Fei susah payah, baru capai prestasi. Bawa nama baik keluarga Su. Jangan demi perhatian, hancurkan keluarga Su. Dia sengaja lakukan itu. Itu cara dia balas dendam. Wanita berhati jahat seperti itu tak layak jadi anakku. Akademisi Hua, kamu pasti salah. Jangan sampai tertipu Su Wanking. Omong kosong. Kamu Minggir. Saya tidak salah, komite kami, dulu sekali, sudah memperhatikan rencana AI Bu Su Wanking. Ide AI-nya sangat mengesankan, tak sangka peneliti utama proyek AI-nya tiba-tiba diganti.
jadi Su Feifei. Waktu itu saya heran, sekarang saya paham. Akademisi Hua sudah bicara. Sepertinya ini sudah pasti. Keluarga Su keterlaluan, sama-sama anak perempuan. Kenapa sikapnya sangat berbeda? Salah. Pasti ada sesuatu di balik ini. Jadi kamu dan akademisi Hua sudah lama saling kenal. Apa kalian punya hubungan kepentingan? Oh, ternyata demi dana triliunan, pasti ada kepentingan? Kurang ajar, berani-beraninya kamu fitnah di sini. Su Feifei, kamu dulu juga fitnah aku. Sekarang fitnah akademisi Hua. Begitu buka mulut, langsung bohong. Kamu memang nggak berubah. Kalian takut apa? Akademisi Hua, apa kamu terima keuntungan dari Su Wanking? Uang, status, atau tubuhnya? Kamu, Su Feifei, orang kotor, isi kepalamu cuma itu, sampah tetap sampah. Su Wanking, apa yang kamu lakukan? Feifei bongkar wajah aslimu. Kamu berani ngamuk dan pukul di depan umum. Aduh, Wanking, kalian semua anakku. Apa sebenarnya yang adikmu lakukan padamu? Di mana dia buat salah padamu? Kenapa kamu mau hancurkan dia? Dia Su Wanking, orang kayak dia tak kenal keluarga, tak tahu balas budi. Kamu pukul Feifei, itu bukti jelas. Ada masalah di antara kalian. Orang sepertimu tak mungkin jadi peneliti AI Nano. kalian memang brengsek, berani memfitnah saya, memfitnah panitia AI Daxia. Dengar ya, semua peserta hari ini adalah pakar AI. Kamu paham AI nggak? Kita debat di sini, biar jelas, berani nggak? Saya? Kalau nggak paham, sudahlah malah mencuri proyek teknologi orang lain. Kau jebak Su Wanking, fitnah aku lapor polisi sekarang. Kamu penipu, pembuat onar, tangkap dia. Berani sentuh putriku, coba saja. Kau takkan keluar dari Yuncheng. Mari kita, coba saja. Ayah, kalau Hua benar-benar lapor polisi, aku punya catatan kriminal, namaku tercemar, bagaimana nanti? Tak perlu takut. Siapa peduli gelar itu? Ambil HP-nya. Ayah, jangan emosi. Kalau buat Profes Hua marah, kita bakal repot. Benar ayah, kita terima dulu, kita tanggung kerugian ini, biar Su Wanking kasih penghargaan ini ke ayah dulu, dapatkan dana 10 miliar, nanti tetap milik keluarga Su. Masuk akal. Nanti kita cari cara lagi, biar dana 10 miliar masuk ke grup Su. Keluarga Su akan makin sukses. Profesor Hua, lihatlah Feifei dan Wanking. Mereka putri saya, kami juga terkejut. Saya rasa kalian hanya peduli Su Feifei, tak pernah hargai Su Wanking kan? Anda salah paham. Mereka berdua, anak keluarga Su, siapapun yang buat, sistem AI Nano, itu kebanggaan keluarga Su. Wanking, ibu bangga padamu, juga bangga. Nanti pasti ibu ganti. Setiap bulan beri kamu uang jajan 5.000 yuan. Nanti kalau mau ikut lomba apapun atau kegiatan apapun, ibu, kami akan temani kamu. Benar Wanking, kamu dan kami adalah keluarga sedara. Sudah lama aku bilang, aku dengan keluarga Su sudah putus hubungan, tak ada urusan lagi. Su Wanking, cukup, ya mama sudah. Bicara begini padamu, ini kesempatan buatmu, agar kamu dekati keluarga Su, jangan tak tahu diri. Kalau mau minta maaf, tunggu di rumah, jangan keras kepala. Ayo, kita naik panggung. Tunggu, panggung ini hanya Nona Su Wanking yang boleh naik. Kamu, Silakan minggir. Saudari Su Wanking, meski hanya lulusan D3, dia ciptakan sistem AI yang kejutkan Daxia, anak muda yang hebat. Selamat, Nona Su. Terima kasih Akademisi Hua, saya akan terus berusaha. Ayah, ibu, kalian biarkan dia naik panggung begitu saja. Feifei, sabar, jangan buru-buru. Ayah ibu selalu dukung kamu, tahan sebentar. Lihat saja sampai kapan dia bangga. Selanjutnya, saya mewakili konferensi akan memberikan sertifikat kehormatan untuk Nona Su. Terima kasih Akademisi Hua, terima kasih atas dukungan konferensi. Ke depan, saya akan fokus pada pengembangan AI. Untuk teknologi Daxia, saya akan berkontribusi. Nona Su masih muda, tapi sangat kompeten, berdedikasi pada teknologi Daxia. Sungguh luar biasa. tentu saja anak-anak keluarga Su semuanya hebat. Su Wanking memang pantas, anaknya Su Jiancheng, hahaha.
Darah Wan King itu gen hebat kita, ayah ibu bangga padamu. Ya, keluarga, kadang ada salah paham. Ke depan, kita tetap saling sayang. Iya benar, nanti seluruh keluarga dukung riset AI-mu. Selanjutnya konferensi akan Tunggu dapat dana 10 miliar, kami takkan biarkan kamu diperlakukan tak adil. Hari ini adalah momen penting keluarga Su, Wan King. Keluarga kita tidak sia-sia mendukungmu. Saat ini, mau bicara sesuatu. Pencapaian saya hari ini paling berkat keluarga saya. Tanpa pengertian keluarga dan dukungan, tanpa pengorbanan mereka, saya tak punya semangat dan keberanian. Mereka adalah ibu angkat saya, Wang Jinzi, ayah angkat saya, Gu Jianghe, kakak saya, Gu Qianshan. Su Wan King, apa yang kamu lakukan? Mau mempermalukan kami sengaja? Orang tua angkatku sekeluarga. Mereka memang tak kaya, tapi mereka rajin dan baik. Walau dulu aku salah paham mereka, aku pernah dendam sama mereka, suka mempersulit, tapi mereka tetap sabar padaku. Mereka dukung aku. Cinta seperti ini, hanya keluarga sejati yang bisa memberi. Meski hari ini mereka tak hadir di sini, aku tetap ingin bilang, ayah, ibu, kakak, terima kasih. Kalian keluarga sejatiku, keluarga selamanya. Cukup, Su Wan King. Saat ini, kamu lebih pilih berterima kasih ke orang lain, tapi tidak ke orang tua kandungmu, juga kakak kandungmu. Apa kamu masih manusia? Wan King, apa salah kami padamu? Di rumah kami, kamu sering salah. Kami selalu memaafkanmu. Asal kamu bilang terima kasih pun cukup. Su Wan King memang tak punya hati, hanya tahu minta dari keluarga Su, tak pernah pikirkan balas budi ke keluarga Su. Darah yang mengalir di tubuhmu itu darah keluarga Su, tapi selalu bikin malu keluarga Su. Su Wan King, kamu jahat banget. Ayah, ibu, kakak sulung, kakak kedua, kalian terlalu baik hati. Su Wan King sudah di keluarga Su selama 8 tahun, baru saja mulai membaik, sifat aslinya muncul, dia cuman mau cepat putuskan hubungan sama kita. Dulu yang mau cepat putus hubungan, itu kalian kan. Sekarang kalian marah, karena dari aku tak dapat untung lagi. Kau lawan Su Wan King, kamu benar-benar melawan? Su Wan King, aku tahu kamu bicara begitu, cuma buat bikin kami marah. Sebenarnya, kamu tetap mau gabung ke keluarga Su, benar kan? Jadi patuhlah, minta maaf ke kami, akui salahmu, jangan lakukan lagi, berhenti main tarik ulur. Iya benar, jangan kira baru dapat prestasi, bisa sombong ke kami, kamu itu siapa? Wan King, lihatlah, sudah kuberi banyak kesempatan buatmu cari muka. Kamu tak manfaatkan baik-baik. Kalau mau dihargai keluarga, tarik ucapan kasarmu. Kalau tidak, kami benar-benar marah. Kalian marah beneran, memang susah ya. Di mata kalian, aku cuma parasit, lucu aja. Kenapa sih harus suruh aku balik ke Su? Kalian cuma butuh sistem AI nanoku, dan dana miliaran itu. Terus kenapa dulu tak izinkan aku di Su? Karena aku lemah dan licik. Sekarang mau keluar dari Su, tak semudah itu. Wan King, ibu dulu mengandungmu, 10 bulan aku kandung kamu anak ibu, itu tak bisa diubah. Orang tua angkatmu, dulu beli kamu. Jangan campur aduk budi dan dendam. kalian ini belum pernah kulihat keluarga setegak dan tak tahu malu begini. Nona Su butuh bantuan saya, katakan saja. Akademisi Hua, terima kasih atas niat baikmu. Tapi ini urusan pribadi saya dan keluarga Su. Aku akan urus sendiri, tak perlu kau repot. Oke, kita bertemu seminggu lagi, bahas kerjasama di Kyoto. Su Wan King, sekarang cuma kau sendiri, mau lawan kami sendirian, mau balas dendam ke kami, mau hitung semua dengan kami. Sistem nano AI-mu dan dana miliaran, itu milik keluarga Su. Kalau kau tak beri, aku suruh perusahaan media kami sebar berita tentangmu. Kau tinggalkan orang tua demi kekayaan. Kau memang licik dan tak tahu diri, pengkhianat. Benar. Kamu bagian dari keluarga Su, nyawamu dari kami. Itu jasa besar. Seumur hidup pun tak bisa kau balas. Mau hitung ini sama orang tua kandung. Mau hitung utang ini. Oke, tukar dengan nyawamu. Potong dagingmu untuk ibu, serahkan tulangmu untuk ayah. Su Jiancheng, dasar tua bangka, kebanyakan nonton kartun ya. Berani-beraninya bicara soal nyawaku. Waktu kalian buang aku di rumah sakit, tak pikirkan hidupku. Kamu? Dari mana kamu tahu? Bu, sebenarnya ada apa? Jangan tanya yang tak perlu. Pantas saja tak ada yang suka padamu, jadi sejak lahir, kamu sudah dibenci. Orang seperti kamu, hanya orang miskin yang mau mengadopsimu.
Bukan giliranmu bicara. Jaga mulutmu. Dulu, kalau bukan ayah ibu angkatku, mereka yang membesarkanku, apa aku masih hidup? Kalian bohongi aku. Bilang mereka pembeli. Bikin aku benci mereka. Tapi mereka tetap sayang padaku. Peduli aku. Kalian gimana? Sejak aku kembali ke keluarga Su, kalian selalu abaikan aku. Bullying, hina aku. Sekarang malah bicara soal jasa. Kalian bahkan mau ambil semua milikku, termasuk nyawaku. Sungguh tak tahu malu. Wan King, kok kamu bisa ngomong gitu? Mama dulu juga nggak nyangka. Kamu lahir sudah sakit. Mama waktu itu juga. Terpaksa. Andai tahu kamu begini anak durhaka, harusnya dulu kamu dibuang ke got biar mati. Su Wan King, jangan alihkan topik. Orang tua selalu benar, walau orang tua kadang salah dalam hal tertentu. Sebagai anak, kamu harus maklum, pahami mereka, dan hormati mereka. Su Wan King, apapun masalahmu, kamu tetap anak keluarga Su dan adikku. Terakhir kali, aku beri kamu kesempatan, akui salahmu, kembali ke keluarga Su. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai kakak kalau aku harus pukul kamu. Seumur hidup aku takkan tunduk lagi pada keluarga Su, takkan menunduk lagi. Kamu, Berhenti. Adikku Gu Qianshan. Bukan buat dipukul seenaknya. siapa kamu? Berani lawan aku? Ah, Kamu kenapa pukul kakakku? Berani berbuat onar di sini. Dasar bocah, ayo lawan aku. Aku? Hari ini kakak di sini. Tak ada yang berani sentuh kamu, amarah ini. Biar kakak yang urus. Kenapa kakakku hari ini berpakaian seperti ini? Sepertinya dia bela aku. Sengaja sewa jas mewah, bahkan bayar figuran. Sungguh niat banget. Brengsek, aku pernah lihat kamu. Kamu anak keluarga Gu, kurir miskin itu kan. Berani pukul keluarga kami. Memang sengaja pukul kalian semua. Semuanya lengkap, tak boleh ada yang kurang. Hari ini, adikku adalah bintang di peluncuran AI Daxia. Ini juga hari usaha kerasnya terbayar, hari baik untuknya. Kalian sebagai orang tua kandung dan kakaknya, belum bicara tentang semua yang kalian hutang padanya, kalian malah menertawakan dan menghina dia. Sekarang masih mau merebut hasil risetnya. Kalian benar-benar kejam. Bukankah pantas dihukum? Keluarga Su keterlaluan sekali, memanjakan anak angkat, menghamburkan uang untuknya, pada putri kandung Su Wan King, malah dipukul dan dimaki, memang pantas dipukul. Iya, Su Wan King kembangkan sistem AI. Mereka nggak peduli sebelumnya. Sekarang mau ambil enaknya. Mau nggak mau harus kasih. Bener-bener keterlaluan. Diam semua. Kami tak pernah menyiksa Su Wan King. Kami hanya tegas padanya. Cuma ingin dia buang kebiasaan buruk dari keluarga miskin. Benar, Wan King sudah 8 tahun di keluarga Su. Dia buka brankas diam-diam, jual barang antik keluarga, bahkan gelapkan aset grup. Bukankah harus dihukum? Aku paling kenal adikku. Dia pasti tidak melakukan itu. Semua hal buruk yang kalian sebut, mana ada yang kalian lihat sendiri? Ayah, ibu, sepertinya kita memang tak pernah lihat langsung Su Wan King lakukan hal itu. benar, kita tahu dari mana soal ini. Sepertinya semua dari Fei Fei. Betul, Fei Fei yang bilang Fei Fei tumbuh di rumah ini. Kita paling kenal dia. Dia tak suka bohong. Kalau dia bilang benar, pasti benar. Kalian tak lihat sendiri. Hanya dengar dari Su Fei Fei, kata-kata sepihaknya. Langsung simpulkan, Wan King pernah lakukan hal buruk itu. Lalu mulai hukum dia, memukul dia. Kalian semua biadab, layak disebut keluarganya. Ini lokasi konferensi pers, putriku masih menunggu kita. Aku mau lihat, siapa berani sentuh tuanku, satu jari putriku, ayo. Ya, Gu Qianshan, kamu orang luar. Kenapa bisa di sini? Sombong sekali. Hubungan darah Su Wan King dengan kami. Bukan kamu yang bisa bantah. Tak bisa dibantah. Darah yang kalian maksud adalah mengurung dia. Di kamar gelap, diawasi tiap hari, seperti maling, dikurangi uang makannya, pilihan jurusannya diubah sepihak, lalu mau ambil hasil risetnya, akhirnya diusir dari rumah. Itu yang kalian sebut darah? Kakak, apa yang sudah mereka lakukan? Mereka tahu sendiri. Mereka takkan pernah merasa. Mereka salah. Wan King, selama ini kau selalu ditindas mereka. Banyak penderitaan kau alami. Aku tak pernah punya kesempatan membela keadilan untukmu. Hari ini aku akan menghitung semuanya dengan mereka. Dulu mereka menindasmu. Hari ini aku akan membalas mereka untukmu.
kamu orang luar, cuma kurir. Apa hakmu? Ini urusan keluarga Su, masalah internal kami. Kamu cuma kakak angkatnya. Benar, apa hakmu? Ikut campur di sini, mau pukul orang, kamu tahu, menentang keluarga Su, akibatnya apa? Hari ini, jangan harap keluar utuh. Aku kakak angkatnya, tapi aku lebih layak. Jadi kakaknya, kalian berdua, di mataku, tak berarti apa-apa. Tapi kalian, bully adikku. Itu tak bisa. Kakak Wan King, di depan banyak orang, kamu biarkan orang luar bawa ke Ai, buat ayah susah, ibu dan kakak juga, kamu keterlaluan. Tentu aku tak biarkan orang luar sakiti ayah ibuku, juga kakakku. Kalian bukan keluargaku. Sekarang aku disakiti orang luar. Kakakku lindungi aku. Apa salahnya? Aku ayah kandungmu, kamu tak bisa menyangkalnya. Keluarga mereka miskin, mereka membesarkanmu 17 tahun. Apa yang mereka beri padamu, tak sebanding dengan keluarga Su. Kami merawatmu 8 tahun. Benar, Wan King, sudah 8 tahun. Batu pun jadi hangat. Kucing dan anjing pun bisa paham manusia. Wan King, kamu manusia hidup. Kenapa ke kami tak ada rasa sama sekali? Selama 8 tahun, aku berharap. Jadi batu saja, jadi kucing atau anjing, tak perlu menahan ini. Kalian selalu meremehkan dan mempermalukan. Aku datang hanya demi darah, terus berusaha menyenangkan kalian. Tapi hasilnya apa? Selama di keluarga Su, hal satu-satunya yang kupelajari, balas budi jika diberi, balas dendam jika disakiti. Benar budi dan dendam. Harus diselesaikan semua. Kakak dukung kamu. Su Wan King, sudah, hentikan. Aku tahu, kamu masih ingin dapatkan cinta kami. Benar kan? Jangan terus uji batas kami. Nanti kami benar-benar marah. Kamu tak punya jalan keluar lagi. Aku tak mau, jalan keluar apapun. Sudah kubilang, aku putus total dengan kalian. Tak ada hubungan lagi. Kalian juga bilang, di hati kalian, cuma Su Feifei, satu anak perempuan. Aku tahu, kamu masih cari perhatian, masih iri sama Feifei, kan? Begini saja, Mama nanti lebih peduli sama kamu. Lebih banyak ganti rugi buat kamu dan Feifei, sama-sama anak baik Mama. Sampai sekarang kamu masih pikir, Su Feifei itu anak baik? Kalau begitu lihatlah, apa sebenarnya yang Su Feifei lakukan? Perbuatan baik apa yang dia buat? Feifei ini kamu benar-benar buat ini? Bukannya kamu bilang semuanya ulah Su Wan King, kenapa bisa kamu? Iya, Feifei, jelaskan ke kami. Aku ini... Semua palsu, Su Wan King paham AI, pasti dia yang pakai AI. Su Feifei, sekarang kamu akui aku paham AI. Aku? Su Feifei, otakmu itu, kok bisa permainkan keluarga Su? Sampai mereka bingung. Ternyata otak mereka lebih lambat dari kamu. Kamu boleh hina aku, jangan bilang begitu keluargaku, jangan fitnah aku. Percaya aku. Su Feifei, semua yang kamu lakukan, hal buruk, hal kotor, kamu tuduhkan ke aku. Aku selalu membela diri, selalu mengalah. Kalian, ada yang percaya aku. Sekarang, fakta sudah jelas. Kenapa mereka percaya kamu? Feifei, jujur pada Mama, kamu lakukan ini. Ada alasan tersembunyi. Aku takut kakak Wan King. Setelah pulang, kalian tak mau aku lagi. Lagi pula, aku cuma anak angkat, kakak anak kandung. Feifei, jangan nangis. Mama percaya padamu. Kamu anak yang paling Mama sayang. Tak ada yang akan biarkan kamu tinggalkan keluarga Su. Sudahlah, Feifei juga dibesarkan dari kecil, anak kesayangan. Dia ambil barang di rumah, dapat untung di perusahaan, bukan masalah besar. Benar, dagingnya sudah basi di panci. Itu tetap milik keluarga Su, tidak seperti orang lain, malah membela orang luar. Su Wan King, meski kami pernah salah paham padamu, kau susah payah cari rekaman CCTV ini. Maksudmu apa? Bukankah kau ingin kami hukum Feifei? Pada akhirnya, kamu cuma memecah hubungan kami dengan Feifei, Su Wan King. Aku benar-benar nggak paham. Kenapa kamu nggak bisa terima Feifei? Pantas saja, Feifei selalu khawatir kamu akan mengusirnya dari keluarga Su. Ternyata memang ada alasannya. Keluarga kalian memang pandai berkelit. Hal yang sama terjadi pada Su Feifei. Itu dianggap wajar. Tapi kalau pada Wan King, langsung dianggap salah. Pikiran kalian udah terbang ke luar angkasa. Siapa yang pilih kasih? Kami perlakukan kedua putri sama rata. Cuma Wan King sejak kecil tumbuh di lingkungan miskin, kami lebih keras padanya. Kenapa? Wan King, kita tetap keluarga. Jangan dengar omongan orang luar. Begini, kalau kamu merasa tersinggung, Mama akan lebih banyak ganti rugi. Akan kasih kamu hadiah juga.
Su Wan King, kamu selalu iri pada Fei Fei, mobil Maserati itu kan? Aku yang putuskan. Biarkan Fei Fei kasih mobil ke kamu. Akademi Qingbei, apartemen besar dekat situ, juga jadi milikmu. Bukankah kamu mau ke sana? Lihat Akademi Qingbei, ini juga bisa wujudkan impianmu. Wang Qing, kakak pertama dan kedua, hadiah buatmu. Orang biasa, seumur hidup nggak bisa beli barang-barang itu. Ayo cepat, ucap terima kasih ke kakakmu. Sebuah mobil bekas? Sebuah apartemen bekas. Ini hadiah kalian. Untuk Wan King ya. Kalian juga siapkan banyak. Untuk Su Fei Fei. Padahal tahu dia palsu, tapi tetap dikasih. Sekarang barang yang dia tolak, diberikan ke adikku, keluarga kalian, memperlakukan orang lain. Benar-benar adil ya. Aduh, kami juga pikirkan Fei Fei. Fei Fei dibongkar Wan King di depan umum. Pasti dia sedih. Kalau lagi-lagi, hadiah Fei Fei. Semua buat dia. Dia pasti nangis marah. Kamu orang luar, kenapa ikut campur? Ini urusan keluarga Su. Dua barang ini, jika digabung, nilainya 3-4 juta. Kamu cuma kurir, seumur hidup, takkan dapat uang segitu. Sigu, kamu bilang kami tak layak. Kamu panggil dia adik. Hadiah apa yang kamu beri? Paling cuma makanan. Dan sebotol air mineral. Nah, kenapa kalian tertawa? Kalau kakak cuma kirim makanan online, aku tetap senang. Apapun yang kalian beri, bagiku tak berharga. Kita sudah tak ada hubungan. Wan King, kalau kakak cuma bisa kirim makanan online, kamu tetap terima aku. Tentu saja, Kak. Aku malah tak mau kalian beri aku apapun. Aku ingin kamu dan orang tua hidup lebih baik. Nanti kita pasti hidup bahagia. Su Wan King, jangan bodoh. Maserati dan apartemen mewah. Kamu menolak, kamu malah mau. Delivery dari cowok ganteng. Kamu gila ya? Memang bodoh, kamu tahu, menentang keluarga Su. Apa akibatnya, keluarga Su? Asetnya ratusan miliar. Kamu lawan kami, cuma kehilangan status ahli waris, jadi kelas bawah. Su Wan King, mental miskin. Sangat berbahaya. Meski dapat dana miliar, kamu tak bisa kelola. Cepat atau lambat mereka, cowok ganteng, sudah dibagi habis. Malah lebih buruk, biar keluarga Su kami yang kelola uang itu. Benar Wan King, keluarga Su kami bisa gandakan uang. Tak seperti mereka, tak pernah lihat uang, sangat miskin. Orang ini pasti incar uangmu, jangan tertipu. Kalian semua hanya kejar untung, cuma lihat uang. Ku dengar ya, uang ini milik adikku, dana riset dia yang atur penuh, kami tak sentuh sedikit pun. Ku ingatkan lagi, uang ini kalian, kalau ada yang berani mengincar, aku, Gu Qianshan, pasti yang pertama menolak. Hahaha. Kalau bukan kita yang incar, mau biar cowok-cowok itu yang untung. Su Wan King mudah ditipu. Kamu kirim makanan lagi ke dia pun bisa kamu dapatkan. Wan King, kami kasih kamu rumah dan mobil. Mereka kasih kamu cuma makanan online. Kamu masih belum sadar siapa yang benar-benar baik padamu. Dengarkan ibu, putuskan hubungan dengan keluargaku. Kembali ke keluarga Su, fokus berkembang. Pulang ke keluarga Su. Kamu kira aku nggak tahu? Kalau kembali ke keluarga Su, apa akibatnya? Kalian cuma anggap aku alat dana miliaran dan pajangan hidup. Begitu aku nggak berguna lagi. Aku akan jadi parasit di mata kalian. Su Wan King, jangan kurang ajar. Kita semua sudah sabar. Bicara banyak sama kamu. Kata-kata baik. Kalau kamu nggak tahu berterima kasih, ya sudahlah. Malah kamu kasar sama kita. Aku peringatkan, kamu cuma punya masa depan. Kalau ikut kami, baru ada harapan. Kalau ikut cowok-cowok itu, masih bicara soal riset AI, nanti kamu cuma dimanfaatkan. Benar, Su Wan King, sadarlah mau pilih mobil dan rumah atau hidup jadi kurir makanan. Hal sesederhana ini, haruskah kami ulang-ulang bilang ke kamu? Apa yang kalian bilang? Aku nggak tertarik. Sudah ku bilang, aku hanya nilai orang. Aku tahu siapa keluarga sejati buatku. Lucu itu lucu. Pantas kalian miskin seumur hidup makan delivery. Kenapa dengan delivery? Hari ini akan kutunjukkan hadiah delivery yang kusiapkan untuk adikku. Tuan muda keluarga Gu, untuk merayakan Nona Su, khusus siapkan 3 hadiah besar. Hadiah pertama, pesawat pribadi Boeing BBJ, diberikan untuk Nona Su Wan King, sebagai alat transportasi. Apa? Pesawat terkenal dunia, jet pribadi super besar, nilainya puluhan miliar, mana mungkin? Tidak mungkin. Di seluruh Yuncheng, tak ada yang mampu beli jet pribadi buat transportasi. Pasti bohong. Percaya atau tidak, terserah kalian. Wan King, pesawatnya ada di bandara. Nanti kemana saja, dalam negeri atau luar negeri, mau kemana, cukup bilang saja. Ya ampun, hadiah ini langsung menang. Kalahkan semua hadiah Su Fei Fei, kakak angkat Su Wan King. Apa latar belakangnya? Bagaimana bisa kasih hadiah semahal ini? Nggak mungkin. Maserati bekas yang kuberi, kamu seumur hidup nggak sanggup beli. Apalagi pesawat pribadi, itu jelas mustahil. Aku cek sekarang, kalau palsu, kalian kutendang kakinya.
Hadiah kedua, Gedung Teknologi Yuncheng untuk Nona Su Wan King sebagai lab AI Nano, lab penelitian. Apa? Satu gedung penuh? Apa? Satu gedung penuh? Yang 38 lantai itu? Gedung Yun High Tech? Nilainya miliaran? Bukan cuma di Yun City, di seluruh Daxia? Tak ada yang sanggup beli? Wan King, sertifikat dan kontrak, semua di sana. Mulai sekarang, gedung ini jadi milikmu. Sedikit tanda hati, terimalah. Datang ke sini tak sia-sia, benar-benar membuka mata. Kakak angkat Su Wan King, hadiah ini melebihi seluruh aset keluarga Su. Siapa sebenarnya Gu Qianshan? Orang macam apa dia? Tak pernah dengar sebelumnya. Ada taipan seperti itu di Yuncheng. Benar-benar miliarder top. Kamu cowok tampan ini, bisa juga kamu ngibul. Sekarang, aku mau ke gedung teknologi. Lihat gimana aku bongkar bohongmu. Tunggu saja. Aku hidup di keluarga Gu, bertahun-tahun, orang tua angkat dan kakakku. Selalu hemat, bukan orang kaya. Ini pasti kakakku, mau dukung aku, sandiwaranya total. Kenapa Wan King apa nggak suka hadiahnya? Tentu tidak, aku cuma sangat senang. Baiklah, aku tak pura-pura lagi. Aku jujur sekarang, keluarga angkatku, lebih kaya dari kalian. Yang kalian pedulikan, dana puluhan miliar. Bagi mereka, itu cuma uang jajan. Mana mungkin? Tak mungkin. Mereka cuma acting. Jangan percaya. Ayah, ibu, waktu kalian cari Wan King, saat pengakuan, bukankah kalian lihat sendiri, keluarga Gu, cuma punya warung kecil. Benar, aku ingat jelas. Ayah angkat Wan King itu koki, ibunya pelayan. Gu Qianshan cuma kurir, kerjanya antar makanan. Cuman kamu yang antar makanan. Ngapain pura-pura kaya? Hah, hadiah ini. Jangan-jangan dari kru film, cuman properti murah ya. Malu-maluin di sini. Fei Fei memang pintar, langsung tahu. Tipu muslihat kalian. Wan King, mereka suka bohong, banyak sifat jelek, jangan tiru mereka. Kakakku cuma mau baik, asli atau palsu, aku terima. Kakak Wan King, aktingmu, kenapa nggak main drama pendek? Sayang banget, kalau kamu nggak malu, terserah, jangan libatkan keluarga Su, tolonglah. Benar Wan King, kamu mau cari simpati dan perhatian kami. Terlalu repot sih. Aku bakal hancurkan mereka. Termasuk ini, penipu ngaku kaya, dan kamu, Su Wan King, kuhancurkan semuanya. Lihat siapa berani sentuh anakku. Aku Lihat mau siapa lihat berani siapa berani sentuh sentuh anakku. putriku. King Er itu milik Wang Jinzi, anak perempuanku. Dulu aku sabar, karena kalian orang tua kandungnya, aku selalu maklum. Tak disangka, kalian makin keterlaluan, menyiksa anakku. Dulu aku tak balas, demi King Er. Tapi hari ini, kalian sudah menyentuh batas King Er. Artinya juga, menyentuh pantangan kami. Aku, Gu Jianghe, harus buat kalian bayar mahal. Baik, keluarga penipu lengkap, biar aku lihat kalian miskin, mau acting apa? Iya Wan King, kamu gabung sama mereka, kerjasama buat sandiwara, cuma biar aku, anggap kamu lebih baik. Semakin kamu begitu, semakin aku meremehkanmu. Su Wan King, hari ini kelakuanmu bikin aku marah. Aku ayahmu satu-satunya. Aku perintah kamu, cepat berlutut minta ampun. Mungkin karena kamu masih riset AI, aku kasih satu kesempatan. Kesempatan kembali ke keluarga Su. Wan King, setelah kembali ke keluarga Su, kamu harus patuh, berbaktilah. Jangan bikin masalah di sini. Nanti, aku takkan biarkan kamu diusir dari rumah. Aku juga akan bantu proyek AI-mu. Ini kesempatan bagus. Kamu harus hargai. Ayo pulang sama mama. Aku sudah bilang, jangan sentuh putriku. Berani pukul aku? Wan King, kamu lihat dia pukul aku? Sudah kubilang, keluarga Gu adalah rumahku. Ini yang sudah kusiapkan, surat putus hubungan, tanda tangani saja. Setelah itu kita tak ada hubungan lagi. Surat putus hubungan. Wan King, kau bagian dari ibu. Bagaimana bisa tega putus dari ibu? Bagaimana kau tega tinggalkan ibu? Keluarga Su membesarkanmu 8 tahun. Kami jadikan kau ahli teknologi AI Daxia. Sekarang kau sukses, mau putus hubungan dengan kami. Apa kau tak punya hati? Kak Wan King, tak peduli caramu, dapatkan dana 10 miliar ini, tapi kau kira begitu? Bisa langsung sukses, mengendalikan kami, dapat cinta keluarga. Keluarga Su itu terpandang, bukan seperti kalian, tak tahu aturan, bisa bertindak semaunya, berbuat seenaknya. Sekarang, suruh keluarga Gu, penipu itu keluar dulu, baru pulang, belajar tata krama.
berani sentuh anakku lagi, akan kupotong tanganmu. Su Wan King, kau biarkan orang luar memukul ayah ibumu, masih punya hati nggak? Masih mau putus hubungan, ku beritahu kamu. Aku nggak mau nurut sama kamu. Darahku mengalir di tubuhmu, seumur hidupmu. Kau takkan lepas dari keluarga Su, kau harus tunduk pada kami. Wan Qing, ibu tahu kau lagi marah. Bukan sungguh mau putus hubungan. Hati-hati sama keluarga Gu. Mereka bisa tipu dan manfaatkanmu. Ibu sedang menyelamatkanmu. Ibu sudah beri kau banyak kesempatan. Hargai itu. Selagi kau masih ada gunanya, berhenti berpura-pura, cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin, kami bisa maafkan kau. Benar. Kalau kamu tetap keras kepala, keluarga Su punya kekuasaan. Mau memblokirmu, itu urusan mudah. Dana miliaranmu bisa lenyap begitu saja seumur hidupmu. Jangan harap bisa riset AI. Kamu merobek surat putus hubungan. Aku tak peduli. Justru aku makin sadar. Wajah asli kalian. Kalian selalu bilang, aku bagian keluarga. Tapi cuman ancaman, penghinaan. Meski kalian blokir aku tetap tak akan mengakui kalian. Jangan khawatir, King. Dengan kekuatan Su Family, mereka tak layak blokirmu. Aset mereka cuma miliaran. Su Family itu kecil, berani sombong begini. Mau blokir siapapun, langsung blokir saja. Di Yuncheng ini, kapan kalian bisa seenaknya di sini? Kurang ajar. Kalian cuma koki restoran kecil, koki, pelayan, ditambah anak pengantar makanan. Total harta kalian tak sebanding dengan satu helai bulu Su Family. Kenapa berani melawan kami? Hah? Kalian miskin ya sudah, masih bisa sombong. Aset ratusan miliar. Kalian tetap tak mau. Orang seperti kalian, 10 generasi pun tak akan dapat. Lawan kami, akhirnya bakal parah. Kalian kaya, hebat ya, punya uang bisa, lakukan apa saja ya. Kaya dan berkuasa itu hebat, bisa menindas kalian, injak kalian terus, bikin kalian tak bisa bangkit. Gimana? Cari masalah, tanggung akibat. Kayaknya kalian benar-benar tak mau aset kalian. Kalian tak pantas, tak layak untuk aset ini biar kembali ke asal, jadi tanah lagi. Oke Wan King, jadi hadiah ketiga, aset Su akan jadi 0. Bagaimana menurutmu? Kak, asal kau tak sulitkan. Terserah kau, akhir Su ini, mereka yang cari. Asisten He, bawa hadiah ketiga ke sini. Kupikir, alat sulap murahan, cuman kertas. Kenapa? Dananya kurang, tak sanggup beli alat. Kalian berapa orang? Mau goyangkan keluarga Su? Percaya tidak, kalau aku keluarin uang, bisa buat warung kalian tutup selamanya. Sudahlah, orang kayak mereka, hidup di bawah, sudah kasihan, biar saja. Suruh mereka minta maaf, ampuni saja. Bersandiwara. Kasih aku kertas buat apa? Tisu toilet pun terlalu kasar buatku. Kesepakatan akuisisi grup Su sudah ditandatangani, ini gimana bisa? Su Jiancheng, menurutmu, aset 10 miliar keluargamu, apa hebatnya buatku? Itu cuma uang receh aja. Ayah, apa yang terjadi sih? Qinger, nanti ayah ibu akan jelasin ke kamu. Tonton aja drama ini dulu. Yang penting kamu senang. Ayah ibu ke sini, buat dukung kamu, biar kamu puas. Ayah, pikir lagi, ini beneran? Siapa yang bisa? Mau akuisisi grup kita? Iya, dengan status Su Group di dunia bisnis, siapa berani akuisisi kita? Ini palsu kan? Aku telepon sekarang, tanya langsung. Kalau kalian nipu aku takkan maafkan. Halo, Sekretaris Chin. Gimana keadaan grup? Halo Pak Su, ada masalah. Grup sudah dibekukan. Huanyu Group kirim orang, ambil alih, semua bisnis dan aset kita. Ken, ada apa? Katakan sesuatu, ini benarkah? Sepertinya, iya, benar. Siapa kalian sebenarnya? Bisa diam-diam mengakuisisi semua aset keluarga Su kami. Grup Su kalian, hanya unit kecil. Dari grup Huanyu, investasi kecil saja, melenyapkannya.
Cukup satu kata dariku. Grup Huanyu, raksasa bisnis dayang, benar-benar besar, bisnis lintas negara, dengan puluhan negara. Grup Su kami, tak sebanding, bahkan kuku kaki pun kalah. Kalian orang Huanyu, kalian siapa kalian sebenarnya? Su Jiancheng, dengan kemampuanmu, identitas dan status, tak pernah ada kesempatan bertemu kami, tapi hari ini, agar kalian menyerah, aku akan ungkapkan kebenaran. Orang tua kami adalah dua CEO Huanyu Group, Wang Jinzi dan Gu Jianghe, sedang aku, CEO Huanyu Group, Gu Qianshan. Kalian adalah keluarga Gu yang misterius. Keluarga Gu. Selesai sudah. Selesai. Keluarga Su tamat. Ini keluarga Su kalian. Kalian cari masalah sendiri, sombong tiap hari, suka menindas orang, bahkan anak kandung sendiri, juga kalian siksa seenaknya. Hari ini, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang kalian lawan. Mana mungkin, 10 tahun ini, orang tua angkatku, jelas hanya kelola, warung kecil, gimana bisa, jadi bos Huanyu Group, pasti demi aku, mereka rela pura-pura kaya, aku tak boleh sopan mereka. Benar, keluarga angkat saya, biasanya hidup sederhana, tidak seperti kalian, sedikit uang, langsung merasa, bagian kelas atas, selalu meremehkan, orang miskin, hari ini kalian, akhirnya begini, kalian pantas dapat ini. Qinger cepat tanggap. Kira-kira dia percaya? Saya tak tahu dia percaya. Yang penting keluarga Su percaya. Ayah, ibu, kenapa kalian? Jangan tertipu anak-anak lucu ini, jangan percaya mereka. Fei Fei, terimalah kenyataan. Kontraknya juga ada di sini. Dan orang grup sudah membenarkan semua. Kontrak apa? Cuma kertas tak berguna. Orang dari grup juga, pasti keluarga Gu, kerjasama dengan Suwan King. Mereka sogok orang dalam grup, mereka tipu kita, benar-benar usaha keras, jangan sampai tertipu. Fei Fei juga benar. Kalau sekretaris grup dipaksa lakukan ini, hal seperti ini, cerita tak masuk akal, di dunia nyata, tak mungkin terjadi. Benar, kalau mereka memang orang dari Huanyu Group, kenapa bisa buka restoran kecil buat cari nafkah? Mana ada CEO keluar antar makanan, punya uang tapi nggak nikmatin, nggak susah malah maksa diri. Kalian ada masalah otak ya? Benar, memang Fei Fei paling pintar, langsung tahu trik licik mereka. Wang Qing, menurutku IQ-mu nggak sebanding sama Fei Fei. Kalian sebenarnya, seberapa sayang sih sama Su Fei Fei? Dia ngomporin dikit aja, kalian langsung ngerasa hebat lagi. Kak Wan King, kamu boleh nyerang aku, toh aku bukan anak kandung keluarga Su, tapi jangan ajak orang luar. Buat bohongi orang tua kandungmu? Kalau nggak bisa, aku juga bisa pergi. Bukan Fei Fei, kamu anak kesayangan Mama. Mama sayang banget sama kamu. Seumur hidup, Mama tak akan biarkan kamu pergi. Tapi aku tak mau kakak sakiti kalian, karena aku... Lihatlah semua, Fei Fei kita, baik dan pengertian. Tak seperti Wan King, iri banget, cuman mikir, merebut tempat orang, bahkan mau hancurkan keluarga kita. Kejam banget kamu, ah. Satu koki, satu pelayan, satu kurir makanan, dan satu lagi seperti Wan King, parasit, masih berani lawan keluarga Su, benar-benar main-main. Ini pasti rencana Su Wan King. Juga, anak-anak lucu ini, sudah lama akting, tapi kenapa tak satu pun tertawa, ah. Jiancheng, keluarga Su kita berjuang dari bisnis, berhasil dari nol, semangat, lawan mereka. Su Wan King, dan kalian bertiga, kalian yang miskin, berani permainkan keluarga Su, percaya atau tidak, hari ini kalian tak bisa keluar. Keluarga Su kalian, suka menindas orang, aku kasih tahu, jangan macam-macam. Su Jiancheng, konferensi pers ini, hotel ini, milik grup Huanyu kami, kata-katamu tak berarti, percaya nggak, cuma satu kata dariku, bisa usir kalian semua. Grup Su kami adalah member VIP hotel ini, belanja ratusan juta tiap tahun. Mari kita lihat, siapa yang lebih didengar mereka. Manajer Meng, saya dari grup Su Jiancheng. Ada yang ribut di hotel kalian. Segera panggil staf ke sini. Kendalikan mereka. Jangan biarkan mereka satu pun lolos. Wan King, tadinya ibu mau bicara baik-baik padamu, tapi kamu tadi berlaku keterlaluan. Ayahmu menegurmu, memang pantas. Tenang saja, kalau sampai terluka, ibu panggil ambulans untukmu. Ayah, ibu, kakak, kalian dukung aku sudah senang, kalian pergi dulu, aku tak mau libatkan kalian. Qinger, kita keluarga. Tak usah bicara soal keterlibatan. Mulai sekarang, kita takkan pisah lagi denganmu. Qinger, ayah di sini. Mereka tak bisa sentuh kita.
Salah kami juga dari awal, tidak jelaskan padamu, membuatmu meremehkan kekuatan keluarga kita, tapi tak apa, nanti akan kami ceritakan pelan-pelan. Sudah cukup akting kalian. Sekarang, kalian tak bisa pergi. Setelah kami beri pelajaran, kami akan bawa Su Wan King pulang. Hukum keluarga menanti. 1000 cambukan tiap orang. Pasti akan buat dia. Kulitnya robek. Tak bisa hidup tenang. Tak bisa mati juga. 1000 cambukan dariku tidak akan aku lakukan, karena Wan King tetap anakku. 1000 cambukan itu, biar kakak-kakak lakukan saja. Tak akan kurang satu pun. Kurang ajar, mau pukul adikku, kalian tak layak untuk itu, manajer Meng, ya? Halo, sekarang aku mau, dalam 1 menit, batalkan status VIP keluarga Su, tak perlu cari orang lain, langsung orangmu, yang bermarga Meng itu. Wan King, kakak pengantar makanan ini, sombongnya melebihi bau kaki, bahkan lebih bau dari kaki. Biasanya kalau ke hotel mewah begini, mungkin saja, penjaga pun tak akan biarkan masuk. Ayo coba batalkan satu. Aku juga mau lihat seberapa hebat kamu. Jangan bully Kak Wan King dan teman-temannya lagi. Sekarang kakaknya sudah sewa banyak figuran. Sebagai bodyguard, kalau nanti bawa preman lagi, aku benar-benar khawatir keselamatan kalian. Fei Fei, kamu terlalu baik, jangan takut. Kurir itu, bisa panggil siapa saja, orang tak penting. Hotel ini paling mewah di Yuncheng. Satpamnya jago bela diri. Kalau mereka sakiti VIP seperti kita, jangan bilang preman kecil. Mereka berempat, pasti kena pukul. Jangan salahkan mama tak ingatkan, hari ini terakhir kali, kamu dapat kesempatan sujud minta ampun. Lupakan saja seumur hidupku, takkan tunduk pada kalian. Wang Qing, jangan keras kepala lagi, ibu cuma takut kamu dipukul. Paling parah, kalau mati, ya sudah. Kalau cacat, sisa hidupmu. Siapa yang urus kebutuhanmu? Ibu juga khawatir kok. Hu Yuelan, kenapa niat baikmu selalu bikin orang jijik? Aku benar-benar tak tahu, bagaimana kamu bisa begitu? Tanah beracun tak tumbuhkan bunga, hati jahat tak bisa bicara baik, sulit kubayangkan berapa banyak yang didengar Wan King di keluarganya, kata-kata menusuk hati, hari-hari penuh derita. Qinger, kalau begitu, kau sudah dengan mereka, putus hubungan. Aku hukum mereka, tak perlu pikirkan perasaanmu lagi. Di Yuncheng, tak ada yang berani sentuh aku. Kalian jangan pikirkan perasaan, biar nanti. Tak perlu cari alasan. Ayo. Hukum kami cepat, segera, cepat hukum kami. Aku tak sabar lagi. Gu Qianshan, kamu pikir kamu siapa? Cuman kurir makanan, berani ancam kami. Kenapa? Tantang orang berkuasa, seru ya? Beberapa bocah sok imut masih berani sombong di sini, di hotel ini. Tip kami ke pelayan, lebih banyak dari gaji tahunan kalian. Manajer Meng mana, cepat panggil orang, suruh mereka kasih pelajaran, biar Wan King nggak merasa punya backing lagi. Bu, lihat, manajer Meng datang. Kita sudah ditindas lama. Akhirnya ada yang bela kita. Manajer Meng, mereka yang bikin masalah, usir mereka sekarang. Gu, Pak Gu, dua bos, maaf, saya kurang tegas. Biar orang bodoh ini ganggu Anda. Ayah, kenapa manajer Meng berlutut pada kalian? Apa mungkin kalian benar? Tak mungkin. Gu Qianshan ini cuma kurir makanan, imut-imut, dan 2 orang tua ini, 1 koki, 1 pelayan. Mana mungkin mereka bos Gu, manajer Meng, kau salah orang ya? Manajer Meng, matamu buta ya? Tak tahu siapa tamu VIP. Aku VIP di sini, berani-beraninya kau. Manajer Meng, apa-apaan, kau gila ya? Kurang ajar, di wilayah Wanyu Group, kalian berani lawan Gu, dan 2 bos grup, mau mati ya? Tak mungkin. Ini tak mungkin. Mereka ini lucu. Gak mungkin bos. Bos Gu apa? Manajer Meng, kau terima apa dari mereka? Berapa banyak kau dapat? Berani perlakukan kami begini? Manajer Meng, kami ini VIP top hotel, VIP paling tinggi. Mereka bayar berapa? Kami juga bisa. Ya, aku kasih 3 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Kunci mereka, hajar mereka. VIP apaan? Di depan CEO dan Tuan Gu, kalian sama sekali nggak berarti. Masih berani meniru anjing sini. Lempar anjing gila ini, usir mereka. Hei. Kalian? Su Wan King, lepaskan aku. Apa sih trikmu? Keluarga Su kami takkan maafkanmu. Ayah, ibu, kakak, terima kasih sudah dukung aku hari ini, sudah repot-repot datang. Dulu, aku memang terlalu bandel. Kalau kurang uang, selalu lari ke warung kecil. Itu semua demi keluarga Su, tapi akhirnya... Nggak apa-apa Wan King. Sudah terjadi.
Kamu gimana? Aku tertipu mereka, kira orang tua adalah pembeli itu. Sebenarnya, kamu salah paham kami. Mungkin selama ini, itu sebabnya, kamu terus menolak kami. Salah kami terlalu lembut. Dulu tak seharusnya setuju. Biar kamu kembali ke keluarga Su. Biar kamu menderita. Salah kami terlalu lembut. Kami seharusnya tak setuju waktu itu. Biar kamu tak kembali ke keluarga Su. Akhirnya kamu menderita. Sebenarnya kami tahu, uang yang kamu minta, 1 sen pun, tak kamu pakai untuk diri sendiri. Wan King, selama bertahun-tahun ini, kamu menderita di keluarga Su. Tenang saja, ayah dan ibu pasti akan ganti rugi dengan baik. Tak perlu ganti rugi, asal aku bisa tinggal bareng kalian. Itu sudah bahagia banget. Oh iya, kalian sewa figuran lagi, sewa properti juga, dan urus manajer hotel. Berapa habisnya? Aku ganti dulu. Properti figuran. Wan King, jangan bilang, kamu kira kami pura-pura? Wan King, kamu nggak pikir gaya kakakmu tadi itu pura-pura kan? Tentu saja, barusan aku ikut acting sama kakakku. Aku nggak ketawa sama sekali. Ayah, ibu, kakak. Dulu kalian susah. Tapi, sekarang sistem AI Nanoku dapat dana miliaran. Nilai bisnis ke depan bakal besar. Aku janji hidup kalian bakal lebih baik. Niatmu ini sudah cukup buat kami sudah senang. Tapi Wan King, kamu benar-benar kira tadi, ayah dan ibu cuma main monopoli. Ayah, kamu masih belum keluar dari perannya. Aku hidup sama kalian belasan tahun, keluarga kita. Selain warung kecil, masih punya usaha apa lagi? Wan King, kalau kakak bilang grup Huanyu, itu memang milik kita? Kakak, jangan bercanda. Wan King, ayah ibu dulu, sudah lama berbisnis. Grup Huanyu yang kami dirikan bersama, tapi itu membuat mereka sangat lelah. Jadi, sekarang mereka cuma ingin menjalani hidup biasa, menikmati masa tua dengan tenang. Wan King, awalnya kami ingin menunggu hari ulang tahun ke-18-mu untuk memberitahumu kebenaran. Tapi belum sempat hari itu tiba, kamu sudah dibawa keluarga Su, diakui dan dibawa pergi. Selama bertahun-tahun, kami terus cari kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi kamu selalu mengira kami pembeli dan selalu menghindar dari kami. Sekarang sudah beres, akhirnya bisa jujur. Serius, benar kok. Baru saja aku berpura-pura. Ternyata kalian kelihatan kaya banget. Jadi semua itu nyata. Jadi aktingku tadi sia-sia. Wan King, mulai sekarang, ayah ibu pasti buat hidupmu 100 kali lebih baik dari keluarga Su, 1000 kali lebih baik, pakaian mewah, makanan enak, mobil mewah, villa, apapun yang kamu mau bisa. Tidak, aku nggak butuh itu. Yang aku mau, selama bisa bersama kalian, menjalani hidup sederhana, itu kebahagiaan terbesar aku. Yang aku mau, bukan kemewahan, tapi cinta. Oke. Jadi nanti, kita tetap hidup sederhana. Aku antar makanan, orang tua buka warung kecil, kamu, terus kembangkan AI. Soal, sesekali naik pesawat, belanja ke Prancis, menurutku, masih bisa lah. Hahaha. Wanita bernama Su Wan King. Dan orang tua angkat yang lucu itu, sebenarnya mereka main trik apa? Sampai bisa buat manajer Meng berlutut. Pasti mereka bayar orang, cuman anak-anak imut itu. Mana mungkin? Jadi bos grup Huanyu, pasti cuman acting. Oh iya, di mana Ruohan dan Ruochan? Kenapa belum pulang? Apa mereka kena masalah? Ponsel Ruohan, kenapa nggak bisa dihubungi? Apa sih yang terjadi? Ayah, Apa yang kau lakukan? Pergi ke gedung teknologi, belum kembali. Sebenarnya ada apa? ayah gedung teknologi, memang dibeli orang misterius, sudah dibeli, tapi mereka tak mau ungkap pembeli, aku masih selidiki. Lalu kakakmu, kenapa tak bisa dihubungi? Tadi aku ke bandara cari dia, kulihat kakak ditarik orang, naik pesawat, jet pribadi, tak tahu apa yang terjadi. Tenang saja, akan aku selidiki. Apa mungkin itu benar? Bagaimana kalau Su Wan King bukan pura-pura saja? Kalau Su Wan King dan yang lain bukan sedang pura-pura, maka tindakan kita hari ini benar-benar menyinggung mereka. Huanyu Group punya kekuatan besar di bisnis. Kita tak bisa lawan mereka, kalau itu benar. Kamu benar-benar percaya mereka. Kalau mereka kaya, orang seperti Su Wan King, yang cuma peduli untung, mana mungkin mau masuk keluarga Su kita, pasti ada yang aneh di sini. Mama benar, memang ada yang aneh. Apa kamu bilang? Kamu punya bukti?
Ayah ibu, jangan tebak lagi, aku sudah pegang bukti mereka itu penipu. Kalian sewa figuran, sewa properti, bujuk manajer hotel, berapa uang yang dihabiskan? Aku ganti dulu ke kalian. Figuran dan properti, One King, kamu kira kami cuma acting? One King, kamu kira gaya kakakmu tadi semua palsu? Tentu saja. Ternyata palsu, Suan King benar-benar keterlaluan. Suan King dengan keluarga Gu, 3 yang lucu itu. Mereka bersatu, berpura-pura jadi orang kaya. Mereka mempermainkan kita. Ini aib keluarga Su. Tidak bisa. Aku harus mengembalikan martabat keluarga Su. Kita bisa biarkan Suan King tinggal di keluarga Su sebagai hukuman. Lalu, pakai sistem AI nano miliknya untuk cari uang buat keluarga Su sebagai kompensasi. Ini ide bagus. Dia bisa tetap di sini, melayani kita, tanpa kita biayai sia-sia. Kalau dia mau mengaku salah, kita beri dia kesempatan. Kalau tidak mau, hukum keluarga berlaku, masukkan ke kandang anjing. Biar dia jadi mesin uang keluarga Su. Tapi dia pasti masih dendam pada kita. Kalau mau dia pulang, perlu alasan. Alasan, ada ide bagus. Aku ada cara. Pacarku, Xingyu, pulang besok. Kebetulan kami lagi bahas tunangan. Kita bisa minta One King atur pesta tunangan. Lalu, itu jadi jalan keluarnya. Ide bagus. Bukankah dia baru dapat dana miliaran? Kali ini tak bisa pura-pura miskin? Kalau kali ini dia bantu Fei Fei dan dapat maaf keluarga, dia pasti mau. Hong Xingyu, tapi dia putra wali kota Yuncheng. Keluarga mereka sangat kuat. Bukan cuma Su Wan King, masih ada beberapa yang hebat. Bahkan Huanyu Group asli harus tetap hormat pada mereka. Ternyata saat genting Fei andalan kita, Ya, One King itu, seumur hidup pun tak bisa menandingi. Ibu tak sia-sia sayang kamu. Si serigala berbulu domba itu, jelas kalah dari kamu. haha, Kamu permata keluarga Su, anak kesayangan. ya. Ayah, ibu, kalian sangat baik padaku. Aku pasti akan balas kebaikan kalian. Kebetulan Xingyu, kali ini di Yuncheng akan adakan proyek kota cerdas. Ini kesempatan bagi keluarga Su. Hebat Fei. Keluarga Su, sekarang harap padamu. Aku telepon Su Wan King sekarang, suruh dia pasti urus acara tunanganmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Su Wan King berani tutup teleponku, aku ayahnya. Su Wan King itu, anak nggak sopan. Benar-benar nggak tahu apa-apa. Dulu, selalu cari muka sama kita maki dia nggak berani balas. Sekarang, bikin AI, merasa sudah hebat. Anak tak tahu diri, lihat saja, sampai kapan bisa sombong. Manis, berani blokir aku. Ayah, jangan marah. Mungkin dia malu ketemu kita. Si One King ini, dikasih muka, nggak tahu diri, saat nggak perlu, malah pengen dihargai. Tambah parah ya, begini saja, aku kirim pesan suara, biar dia sadar. Cepat. One King, cukup ya, kita sudah tahu. Trikmu sama keluarga Gu, aku tahu. Kamu malu angkat telepon ayahmu, mama kasih kamu satu kesempatan terakhir buat perbaiki hubungan. Kenapa dikirimi pesan suara tapi diam? Si Su Wan King ini memang keras kepala. Tapi belum pasti juga, aku rasa dia pasti dengar pesannya, cuma nggak tahu cara minta maaf. Gimana jawab kita? Aku coba kirim pesan suara lagi. One King, besok kita akan mengadakan pesta tunangan untuk Fei dan Xingyu. Ini penting bagi keluarga Su. Sebaiknya kamu manfaatkan kesempatan ini. Di aula hotel tempat konferensi pers, selenggarakan pesta tunangan yang layak untuk mereka. Jaga nama baik keluarga Su, juga untukmu sendiri. Kembali ke keluarga Su. Sampai jumpa besok. One King, semua baik kan? Keluarga Su ganggu kamu lagi? Nggak apa-apa, sudah aku blokir lama. Mulai sekarang aku tak mau punya urusan sama mereka. Ayo, ayah, ibu, kakak, cheers. Ayo minum, hahaha.
One King benar, abaikan saja mereka. Besok ulang tahunmu, kita harus rayakan dengan baik, rayakan untuk dia. Kami sudah pesan di hotel terbaik buat pesta ulang tahunmu. Besok kamu datang dulu, kami siapkan kejutan buatmu. Tak perlu, di restoran kecil kita, sudah cukup. One King, ini juga sedikit niat dari ayah ibu. Sudah bertahun-tahun, kami belum pernah rayakan ulang tahunmu dengan baik. Anggap saja sambutan buatmu, setujui saja. Ya, Oke, ayo makan, coba ini, hahaha. Ayahmu masak khusus untukmu. Siapa itu? Wali Kota Yuncheng Lau Hongbin datang jumpa Tuan Ju, salam pada Kak Zi. Wali Kota Yuncheng Lau Hongbin datang jumpa Tuan Ju, salam pada Kak Zi. dia wali kota Yuncheng, Lau Hongbin. Kenapa kamu di sini? Hong, bangunlah. Sekarang kamu wali kota Yuncheng. Tindakanmu tak pantas. Benar, lama tak jumpa, kamu makin hebat. Di depan Anda berdua, saya tetap anak kecil. Dengar kalian lama pensiun. Kali ini datang, karena putri kalian baru muncul lagi di Yuncheng. Begitu dengar, saya langsung datang hormat. Ini dia, putri Anda, cantik luar biasa, sangat memesona. Sudah, jangan muji terus. Kamu kesini, ada urusan apa? Tuan Ju, Kak Zi, ini sangat mendesak. Rencana Yuncheng, bangun kota pintar, butuh dana triliunan. Semua perusahaan di Yuncheng, jika digabung, tetap tak punya kekuatan ini. Hanya grup Huanyu bisa bantu Yuncheng, jadi saya minta bantuan kalian. Kalau tidak, sebagai wali kota Yuncheng, saya harus bertanggung jawab. Dan saya makin merasa bersalah pada warga Yuncheng. Xiaohong, kamu tahu kami sudah pensiun. Hal ini, serahkan ke putra saya dan putri saya untuk putuskan. Qianshan, bagaimana menurutmu? Dana ratusan miliar itu proyek kecil. Grup Huanyu tak peduli sama sekali. Tuan Qianshan, tolonglah, ini bukan soal uang saja. Ini juga tentang masa depan Yuncheng. One King, apa pendapatmu? Kakak, karena kota pintar, penting untuk Yuncheng, teknologi nano AI-ku, bisa bantu mereka. Menurutku kita terima saja. Apa yang dikatakan Nona Su benar. Dia memang sangat cerdas, cantik dan pintar. Baik. Kalau One King setuju, aku setuju juga. Tapi, besok adik saya, ulang tahun, semua urusan lain, tunda dulu. Jangan sampai merusak suasana adik saya. Ya, paham. Besok saya bawa anak saya, langsung rayakan ulang tahun Nona Su. Hahaha, Fei Fei memang hebat, langsung tahu kepalsuan Su Wan King. Lihat, demi menarik perhatian keluarga Su, dia buatkan Fei Fei pesta tunangan. Ternyata Su Wan King juga cerdas. Dia tahu Fei Fei dan tunangan putra wali kota. Acara pertunangan itu sangat penting. Dia tak berani menyinggung mereka. Tentu saja, Fei Fei kita memang luar biasa. Hanya putra wali kota, Hong Xingyu yang pantas untuknya. Pesta pertunangan mewah ini, benar-benar yang pertama. Hahaha. Fei Fei itu bintang keberuntungan untuk keluarga kami. Kalau tidak, lihat saja Wan King. Dia sudah berbuat yang keterlaluan. Sebenarnya cuma cari perhatian. Mau menarik perhatian kita saja. Kalau tidak, dia rela lakukan apa saja. Untuk siapkan pesta ini, Fei Fei, nanti Wan King datang, aku pasti suruh dia minta maaf langsung padamu. Kalau tahu begini, takkan lakukan dulu. Su Wan King memang keras kepala, akhirnya tersiksa. Biar dia bantu Fei Fei kita, urus pesta tunangan. Nanti, jangan mudah kasih dia muka. Kalau tidak, dia ulang lagi. Sedikit-sedikit main trik tarik ulur itu. Aduh, Wan King tetap anak kita. Jangan terlalu keras padanya. Aku bawa cambuk berduri rumah. Dia berutang 999 cambuk keluarga. Hari ini aku pakai padanya. Mama, asal Kak Wan King mau minta maaf, aku tak akan marah.
Asal pesta nikah ini lancar, proyek kota cerdas senilai triliunan milik Xingyu pasti jadi milik keluarga Su. Kak Wan King kok belum datang? Dia sudah urus pesta nikah kita, apa dia malu ketemu kita? Dia tak punya muka. Su Wan King, kalau dia lewatkan kesempatan ini, seumur hidup tak akan ketemu kita. Sekarang dia cuma orang buangan, hanya keluarga Su kita, yang jadi tempat terbaik baginya. Aku mau lihat nanti, bagaimana dia memohon-mohon, mencoba menyenangkan kita. Wan King ini benar-benar tak tahu diri. Sudah jam segini, dia belum datang. Aku telepon dia. Kalau dalam 3 menit, dia belum tiba, aku takkan biarkan dia ikut acara tunangan ini. Semua usahanya akan sia-sia. Ini, kenapa dia hapus aku? Apa-apaan ini? Ceroboh banget. Ma, menurutku Kak Wan King bukan ceroboh. Dia sengaja kan kita keluarga perlu gitu. Sifat Su Wan King, nggak ada habisnya. Tunggu dia datang, lihat aku bakal tegur dia. Wan King juga begini, acara tunangan sudah siap. Dia belum datang, masih main trik sama aku. Apa dia sakit jiwa? Sekarang dia adalah talenta penting AI Daxia, peneliti utama. Mana mungkin dia anggap kita jutek ke kita, itu wajar? Cuma dia, di keluarga Su, dia bukan siapa-siapa. Nanti kamu tunangan sama Xingyu, dapat proyek triliunan. Dia makin nggak bisa naik kelas. Langsung telepon dia sekarang, bilang aku sudah marah. Tuan Hong Xingyu datang. Kak Xingyu, aku kangen banget sama kamu. Sayang kecil, lihat nanti malam aku akan urus kamu. Tuan Muda Hong, keluarga Su kami bisa menikah dengan keluarga wali kota. Itu pasangan sepadan, kerja sama kuat. Paman Su, itu berlebihan, keluarga Su kalian bisa terhubung dengan keluarga Hong kami. Itu keberuntungan kalian. Selain itu, sekarang saya siapkan proyek kota pintar investasi triliunan, keluarga Su kalian bisa dapat bagian. Betul, jadi kami adakan pesta pertunangan ini. Ingin dekat, keluarga Hong yang baik. Ayo cepat, tunggu sebentar. Aku masih harus temui seseorang penting dengan ayahku. Baik. Para tamu, selamat datang di pesta tunangan putriku Fei Fei dan putra wali kota, Hong Xingyu. Sekarang saya umumkan pesta tunangan dimulai. Apa yang terjadi? Ini jelas pesta tunangan kita. Kenapa jadi pesta ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Su Wan King? Kamu lagi yang bikin masalah? Si Su Wan King ini benar-benar nggak berubah. Sengaja bikin drama begini, ngerjain kita. Tuan Hong, jangan marah. Aku cari orang sekarang, biar dekor ulang. Su Wan King? Berani ganggu urusanku? Hari ini, aku hancurin kue ini? Berhenti. Su Wan King? Berani ganggu urusanku? Hari ini, aku hancurin kue ini? Berhenti. Berhenti. Su Fei Fei, ini keluargaku yang buatkan kue ini, letakkan itu. Su Wan King, kamu tahu, hari ini hari tunangan pentingku, tapi kamu curi perhatian, malah adakan pesta ulang tahun. Wan King, kamu tega ke adikmu? Ibu tanya. Kamu rayakan ulang tahun tiba-tiba. Hari ini ulang tahunmu? Pantas jadi ibuku. Kamu bahkan tak tahu. Hari ini ulang tahunku. Masih berani tanya aku. Hari ini ulang tahunmu. Kenapa aku nggak ingat? Su Fei Fei, taruh kue itu sekarang. Kalau tidak, aku tak akan ramah padamu. Kamu siapa? Berani perlakukan Fei Fei ku begitu, Fei Fei. Kalau mau lempar, lempar saja. Su Fei Fei, kamu gila. Aku sudah 8 tahun di keluarga Su. Kalian tak pernah rayain ulang tahunku. Ini kue buatan keluargaku. Mereka buat sendiri untukku. Berani-beraninya kamu hancurkan. Fei Fei, sudah dilempar, ya sudah. Kenapa, Su Wan King? Dengar aku, kamu tak berhak marah.
kamu harus minta maaf langsung pada Fei Fei dan kami. Kalau tidak, kami takkan maafkan kamu. Wang Qing, kemarin ibu suruh kamu siapkan pesta tunangan Fei Fei. Kenapa kamu tak ikuti instruksi ibu? Kenapa ubah pesta tunangan jadi pesta ulang tahun? Hal sekecil ini juga tak bisa urus. Aku dan kalian sudah lama putus hubungan. Sekarang terima telepon dari kalian atau SMS. Semua bikin aku muak. Kenapa aku harus adakan pesta tunangan untuk dia? Su Wanking, kamu tahu pesta tunangan Fei Fei itu sangat penting. Ya, menantuku putra wali kota Yuncheng. Sekarang kau sudah buang waktuku, bisa tanggung jawab. Anak wali kota, lalu kenapa dia bisa semaunya? Ku dengar ya, wali kota datang pun. Aku tak takut. Kurang ajar, aku memang anak wali kota Hong Xingyu. Kamu itu anak Su, baru ditemukan lagi. Fei Fei benar, kamu memang anak manja tak tahu diri. Musuhin keluarga Su. Musuhin keluarga wali kota. Kamu dan orang tua angkatmu, semua harus mati. Wan Qing, Mama benar-benar sangat kecewa padamu. Selama ini, kami beri kamu banyak kesempatan. Kamu tak mau mengaku salah dan terus bermasalah dengan adikmu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Di konferensi AI, kamu sengaja curi perhatian, mengajak orang miskin, berpura-pura kaya untuk mempermalukanku. Sekarang, di acara tunanganku dengan Xingyu, kamu bikin onar lagi. Masih mau ganggu kami? Hari ini, kamu harus berlutut dan sujud. Terima hukuman keluarga. Su Fei Fei, kamu ambil hasil risetku. Aku sudah maafkan kamu. Sekarang kamu masih berani minta aku sujud minta maaf. Dengar ya, kalau kamu berani lagi, aku buat kamu dan Hong Xingyu gagal menikah. Su Wanking, berani sekali bicaramu. Kamu berani lawan aku, Paman Su, keluargamu punya anak yang durhaka. Kamu tidak mau urus. Tuan Hong, tenang saja. Hari ini aku akan menghajarnya sampai babak belur. Kalau tidak, aku tak bisa lapor ke wali kota. Su Wanking, hari ini kau akan tahu apa itu hormat pada yang tua, apa itu aturan. Mau apa kamu? Selesai keluarga ini, racun dan duri, jangan terlalu kejam. Pukul dia dulu, 9 cambuk, biar nafsu makan. Wan Qing, kenapa tidak cepat minta ampun? Mungkin nyawamu bisa selamat, tapi cacat seumur hidup, setengah lumpuh. Mau aku akui salah pada kalian? Tak mungkin. Kamu masih berani melawan keluarga. Aku akan pukul kamu sampai mati. Su Wanking, kita sama-sama anak perempuan. Aku bisa bawa kemakmuran, kehormatan, dan kekayaan. Tapi kamu cuma bawa malapetaka dan malu. Siapa lagi yang harus dipukul kalau bukan kamu? Kenapa belum mati juga? Mati pun tak masalah. Ada ayahku, aku bisa lindungi kalian. Cepat pukul, nanti aku harus temui investor dengan ayah. Hong Xingyu, orang yang mau kamu temui dari Huanyu Group kan? Kok kamu tahu? Dia, orang seperti dia, pasti cuma dengar rumor. Jangan dengar omong kosongnya. Cepat pukul dia sampai mati. Nanti kita masih harus dengan Xingyu, ketemu investor. Ini urusan kecil. Keluarga Hong kita sudah sepakat dengan Huanyu Group, ada dukungan dari raksasa bisnis. Tunggu aku dapatkan, proyek investasi triliunan, keluarga Hong kita akan langsung melesat. Katanya demi Yuncheng, ternyata Smart City di tanganmu. Tetap saja bisnis. Kamu yakin sekali, Huanyu Group, mereka mau kerja sama denganmu? Jelaslah, kerjasama atau tidak, kamu yang tentukan. Benar tepat, aku yang putuskan. Karena kamu dan ayahmu, orang yang akan kalian temui, itu aku. Apa? Song Wanking, kamu gila, cuma kamu... Konyol, orang yang ingin kutemui adalah presidir Huanyu Group, anak laki-laki dan perempuannya. Kamu siapa? Berani-beraninya pura-pura. Jadi orang besar seperti itu? Penyakit lamamu kambuh lagi, Terakhir kali, kamu cari beberapa figuran, pura-pura jadi keluarga Gu. Sekarang, kamu ulangi trik ini. Terakhir kali, kami biarkan kamu lolos. Kali ini, kami takkan biarkan kamu bohong lagi. Wan Qing, aku khawatir otakmu. Apa kamu sakit jiwa? Mau kuantar ke rumah sakit jiwa? Dirawat sebentar.
Katanya kalau sering disetrum, baru ada hasilnya. Hari ini kalian, semua orang, akan bayar mahal. Hong Xingyu, ku dengar, nanti ayahmu Hong Loubin, begitu datang, pasti tak akan ampuni kamu. Berani sebut nama ayahku, mau mati? Berhenti, berhenti. Berani pukul adikku, mau mati. Kamu. Kenapa kamu lagi pengantar makanan? Xingyu, kamu oke? Wan King. Maaf aku telat. Kamu cuma kurir, jangan pura-pura. Kamu sama Su Wan King, ngaku kaya, sewa figuran, pinjam properti. Kami tahu semua. Jangan di sini. Berhenti sok. Dasar brengsek, kurir, anak wali kota, kamu berani pukul Xingyu, jangan ampuni dia? Diam semua. Xingyu, kenapa? Dia cuma kurir, tangkap dia, suruh ayahmu tangkap mereka, hajar keluarganya. Diam kau. Ada apa ini? Aku juga nggak tahu, iya kan, hari ini, biar kalian tahu. Jangan berkelahi. Xingyu, kamu nggak mungkin takut sama mereka kan? Namanya Gu Qianshan, dia benar tukang antar makanan, ayahnya koki, ibunya pelayan, mereka sekeluarga penipu. Hong Xingyu, dulu kuliah bareng. Waktu minta tolong padaku, aku ingat kamu juga nggak berani. Kenapa pulang ke sini jadi sombong banget? Maaf Pak Gu, saya salah, saya tidak tahu siapa Anda, saya menyinggung adik Anda, ampuni saya. Xingyu, kenapa kamu berlutut padanya? Dia cuma pengantar makanan. Diam, kamu buta. Dia CEO Huanyu Group. Dia adalah orang besar yang kita ayah anak hormati. Apa? Dia benar-benar putra Huanyu Group? Mana mungkin? Ayah, semua sudah aku selidiki. Keluarga Gu memang keluarga kaya tersembunyi. Pemimpin grup Huanyu, keluarga Su benar-benar tamat. Orang tua angkat Su Wan King benar-benar dua CEO grup Huanyu. Mereka tidak bohong. Kenapa bisa begini, Wan King? Orang yang kita buang, kenapa nasibnya bagus? Kenapa? Kenapa kamu selalu lebih baik dariku? Aku tidak terima. Kakak, aku suruh kamu cek rekening grup Su, sudah ada hasil? Adik, semua sudah aku telusuri, tebakanmu benar. Setelah kita ambil alih grup Su, memang ada masalah. Kak, aku kasih hadiah besar. Di map ini, bukti Su Feifei gelapkan dana, penipuan bisnis, penggelapan pajak, semua bukti kejahatan. Cukup buat kamu masuk penjara seumur hidup. Ini fitnah. Putriku mana mungkin melanggar hukum? Tidak mungkin. Fei Fei polos dan baik. Mana mungkin dia melawan kita dan hancurkan grup kita? Bukti ini asli. Fei Fei. Dulu, kamu fitnah Su Wan King, semua itu ulahmu, grup Su. Kamu sudah kosongkan. Kenapa kamu lakukan ini, keluarga Su? Apa salah kami padamu? Hah? Jangan salahkan Fei Fei. Wan King, Fei Fei adikmu. Kau mau dia di penjara, hidupnya hancur selamanya. Semua salahku, salahkan saja ibu. Kita tetap keluarga, bebaskan adikmu. Wan King. Kita keluarga, jangan bertengkar sampai mati. Hal ini kita lupakan saja. Lupakan saja. Sudah 8 tahun aku di keluarga Su, sampai hari ini, kalian terus memfitnahku, menuduhku, menyiksaku, memukulku. Kalian mau lupakan semua ini? Aku kasih tahu kalian, hari ini, aku mau kalian bayar satu persatu, kembalikan semuanya. Aku tidak... Ayah, ibu... Xingyu, tolong aku. Aku tak mau di penjara.
Tuan Gu, demi ayahku, maafkan Fei Fei, bagaimanapun dia tunanganku. Ayahmu. Ayahmu lebih berkuasa dari hukum. Kamu, maksudmu apa? Gu Qianshan, aku memang butuh investasimu, tapi tak bisa biarkan kamu menindas aku. Dengar ya, ini Yuncheng, siapapun ganggu aku tak terima. Brengsek, kamu harus terima. Anak durhaka, masih bela keluarga Su. Sudah keterlaluan. Mulai hari ini, diam di rumah dan pikirkan kesalahanmu. Proyek kota cerdas. Kamu dilarang ikut campur. Grup Huanyu yang tangani semuanya. Mulai hari ini, grup Huanyu akan dipimpin putriku, Wan Qing, bukan cuma anak keluarga Gu, tapi juga ketua baru Huanyu. Apa? Su Wan Qing jadi ketua Huanyu. Maaf Wan Qing, ayah ibu buatmu menderita. Wan Qing, tadi malam kami sepakat semua saham kami serahkan padamu. Mulai hari ini, kamu pemimpin Huanyu, sekarang kamu pengendali sejati. Hari ini, adikku kini bernilai triliunan. Bukan lagi gadis liar yang kalian bully, itu sudah berlalu. Hari ini tak boleh biarkan satupun dari keluarga Su lolos. Hong Lo Bin, apa kau mau? Aku turun tangan sendiri. Tak berani, tak berani. Orang-orang, bawa keluarga Su keluar, tindak sesuai hukum. Su Wan Qing, kumohon beri kami satu kesempatan lagi. Kau juga darah keluarga Su, ampuni kami. Ku dengar, aku bukan lagi bermarga Su, sekarang margaku Gu. Mulai sekarang, namaku Gu Wan Qing. Aku nggak mau dipenjara, Su Wan Qing, si imut ini. Su Wan Qing, aku akan bunuh kamu. Su Fei Fei, munafik, berlindung di balik kekuasaan, menindas yang lemah, bermuka dua, menusuk dari belakang, menipu dunia, menipu dunia. Semua sudah berakhir,